Pada Oktober 2021 lalu, salah satu ekonom Indonesia mengkritik tajam soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kala itu, Faisal Basri menyebut jika proyek tersebut adalah proyek mubazir. Menurutnya, operasional kereta cepat tersebut tidak akan balik modal. Ia mengatakan jika nantinya rakyatlah yang akan membiayai proyek tersebut. Mega proyek yang kala itu disetujui oleh Presiden Jokowi lewat pendanaan dari APBN tersebut dinilai akan menjadi beban jangka panjang. Belum lama, perkara WUS muncul kembali. Membahas soal polemik utang WUS yang dibayar menggunakan APBN, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan jika ia tidak setuju jika uang negara dipakai untuk membiayai utang kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. Lalu, apa sebenarnya risiko fiskal yang dimaksud oleh Purbaya? Bagaimana hal tersebut nantinya berimbas kepada para konsumen WUS? Temukan jawabannya dalam editorial review. Masih membahas soal investasi infrastruktur, Detik Sore akan mengulas polemik pembangunan lift di Pantai Kelingking, Kelungkung, Bali. Proyek yang sudah direncanakan beberapa tahun silam tersebut kini sudah dalam tahap pembangunan. Hingga tahap ini, polemik pembangunan lift kaca itu masih menuai pro kontra bahkan di dunia maya. Lalu, bagaimana perkembangan terbaru soal polemik ini? Ikuti diskusinya bersama jurnalis Detik Bali dalam Berita Nusantara Detik Sore. Jelang petang nanti, Detik Sore akan menghadirkan It Gitaf. 2 tahun setelah album penuh perdananya mengudara, penyanyi dan penulis lagu It Gitaf menghadirkan single terbarunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Seperti apa cerita di balik karya terbaru dari It Gitaf? Simak obrolan dan penampilan live-nya hanya dalam Sunset Talk. Ikuti terus berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Anita Mae. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Lagi Detik Sore Gak cuma hore-hore. Iya. Gue kesinggung sama lagu ini. Kenapa? Kok vibes-nya 80-an banget bro. Asli sih, tapi enak. Jogetnya enak. Enggak, gue mau ngasih tahu. Jadi outfit kita hari ini itu menyesuaikan dengan narsum kita yang katanya Gen Z. Iya kan? Jadi kita yang tante-tante dan om-om ini harus kelihatan muda, belia gitu. Benci banget kau. Kita tadi udah berusaha untuk muda, terus dia bilang tante-tante dan om-om ini. Kan mengubur diri sendiri pada akhirnya. Kenapa lagunya tahun 80-an? Ya udah ganti guys lagunya ulang lagi. Hey Niki, itu 90-an. Sama aja dong. Udah lupa saya. Ya udah, gue nyanyi. Hey Mickey, you're so fun, Mickey, you're so fun, hey Mickey. Hey Mickey. Jadi Anita Mae ini Detikers, back in the days ketika masa mudanya di SMA, ya, dia adalah cewek paling populer di sekolah itu dan tahu kalau cewek populer di sekolah pasti ekstrakurikulernya adalah cheerleaders. Jadi kita mau lihat lagi Anita dengan cheerleadersnya gimana? Gak bisa, tadi udah disuruh ganti kostum bisa, soalnya. Bisa, tinggal dibuka aja jaketnya. Jangan. Tapi senang sekali hari Kamis yang manis ini kembali menyapa Detikers semua di Detik Sore nggak cuma hore-hore. Betul sekali, kita di dalam merasa kita nih ya yang lagi bekerja atau di dalam ruangan ngerasa safe gitu mungkin. Tapi teman-teman yang ada di luar ruangan harus berhati-hati juga, waspada yang lagi nyetir, apalagi yang bawa motor karena ini di luar lagi hujan deras ya Dok ya. Licin jalanan pasti. Dan macet. Juga ancaman banjir itu mengintai Jakarta. Dari kemarin Mampang katanya banjir. Betul. Ya kalau kan? Di Jakarta kan soalnya kalau meromantisasi hujan agak ngeri ya. Takut diserang sama netizen. Ya. Takut diserang sama netizen karena lu romantisasi hujan. Tapi cuman boleh di Bandung ya? Cuma boleh di Bandung doang karena di Jakarta hujan dikit aja banjir. Bener. Jadi rasa-rasanya nggak empati gitu sama teman-teman yang rumahnya tergenang. Kebanjiran. Ya. Tapi ternyata banjir itu kan gak cuma di Jakarta. Yang minggu lalu kita live di Semarang juga kan. Tanggul. Bahkan juga. Sampai tadi pagi lihat berita juga masih ya ternyata di Bandung banjir juga ya. Ada banjir bandang kemarin beritanya. Iya. Di Lombok pernah gak banjir gitu? Kayaknya kalau sampai banjir. Aku gak pernah tinggal di Lombok. Oh, Malin Kundang Anda. Lupa apa kampung Anda ya? Bukan lupa, tapi sepanjang ingatan aku, sependek ingatan aku, kayaknya kalau di Lombok gak pernah sampai yang ya? banjir bandang atau yang kayak gimana. Berarti ya. lestari alamnya. Alhamdulillah saat itu. Saat ini begitu gue balik ke sana banyak banget teman-teman gue yang jadi sales perumahan, udah jadi rumah semua. Oh, udah alih fungsi lahan. Udah banyak
alih fungsi lahan dan mereka tuh ternyata banyak karena memang kan view-nya bagus banget ya. Betul. Daerah pantai itu juga dekat dengan kota Mataram. Jadi mereka itu bikin perumahan yang dekat dengan pantai do. Pun juga Anda kan? Walking distance 10 sampai 15 menit mungkin. Ah, serius? Iya, jadi Deket benar-benar banget. cuma nyebrang ngelewatin jalan raya aja. Tapi harusnya walaupun udah bangun kayak gitu, izin dari Pemda berarti udah lewatin AMDAL-nya dong. Harusnya ya. Udah dapetin AMDAL-nya dong. Kebetulan saya nggak nanya sampai sejauh itu sih karena perumahannya udah jadi ya. Nah itu kita tuh kayak ini ya, kayak serba salah juga ya kalau mau maju tapi ngorbanin lingkungan tuh rasa-rasanya kayak tapi kan kita juga nanti akhirnya yang kena gitu. Bener, kayak ada yang terjadi juga di Bali yang Edo bilang, aku belum kesana, kenapa sudah ada bangunan tuh, tinggi bener. di Bali? Pantai Kelingking ya. Nusa Penida ya? Nusa Penida, T-Rex Island. Aku juga belum sih Dok kesana. Kok T-Rex sih? T-Rex. T-Rex. T-Rex tuh kalau bahasa Inggris bacanya tetap T-Rex kan, bukan T-Rex kan. Kan dia T Iya, strip baru betul. Rex kan, bukan T Emang Y. dong-dong aja nih, dong-dong mulutnya. T-Rex, Iya T-Rex, tuh oke. katanya dibangun lift katanya biar bisa ke bawah Oh orang-orang. itu bukan hotel. Bukan. Lift. Jadi yang bangun tuh perusahaan China gitu, terus habis itu dia kerja sama perusahaan Indonesia di sini, terus habis itu bangun lift buat bisa ke bawah. Selama ini kan kalau mau ke bawah itu Curam kan, sekali ya. kan, jadi nggak banyak sebenarnya yang bisa ke bawah itu. Tapi sebenarnya bagus-bagus aja kalau yang nggak susah, yang susah ke bawah ya. Karena jadi lestari kan, pantainya jadi bagus banget. Iya, ini investasi termasuk investasi nggak ini? Termasuk Termasuk ya. Termasuk Kalau bisa mendatangkan mendatangkan pekerjaan. dan juga cuan Iya. pastinya kan. Tapi kan ya kalau dibandingkan sama mengganggu esensi view visualnya, mengganggu view. jadinya kayak bisa cara lain nggak usah harus kayak gitu, dibikin Ada ide seluncuran nggak? gitu misalnya. Iya gak sih? Kayak Oh dibuat kayak waterboom Iya. ya. Jadi nanti yang itu langsung ke langsung laut. ke Danau Toba. Jauh ya. Jauh ya. Panjang banget bikin waterboom sampai Danau Toba dari Nusa Penida. I see. Oh iya. Gitu. Semoga di Lombok, kalau dulu yang aku ingat ya, di Lombok tuh sempat ada bukan isu ya, ada wacana yang mau naik ke Rinjani tuh mau dibuat kereta gantung kayak di Fansipan, ingat gak sih? Kereta gantung. Oke. Kayak di Fansipan di Vietnam. Oke. Yang Baru wacana aja tuh baru waktu wacana. itu. Kemarin juga ada berita soal si Ranu Kumbolo, Semeru ya kalau Ranu Kumbolo ya. Mau dibikin ini apa namanya? Si danaunya itu bisa dipakai buat mendarat pesawat. Apa sih istilahnya? Ya gitulah, lupa lagi gue istilahnya apa. Pokoknya si danau itu dipakai buat mendarat pesawat amfibi untuk bisa amfibi, langsung ke si danau Ranu Kumbolonya. Itu Untuk kan juga menikmati termasuk view di tuh. sana Betul, gitu ya. biar bisa instan. Ya sebenarnya gitu. kalau balance antara gimana cara menjaga lingkungan, misalnya penghasilan dari sana juga digunakan untuk maintenance, baik itu maintenance masyarakat di sekitar dan juga maintenance dari sumber daya Lingkungannya alamnya juga, sendiri, lingkungannya betul. sendiri sih. Maybe it's fine ya, kita memaksimalkan Betul. kondisi yang ada gitu. Betul. Tapi jangan sampai juga investasi bodong, nggak ada hasilnya. Betul, scamming jatuhnya. Kalau misalnya dia ternyata banyakkan mudaratnya daripada manfaatnya. Mudarat, gitu. apa artinya mudarat Edo? Mudarat apa mudaros? Artinya apa? Mudarat mabuk darat. Genuinely banget. asking. Mudarat tuh apa? Hal yang tidak berguna. Tidak Lawan kata dari bermanfaat. manfaat kan? Iya, betul. benar. Bahasa Arab ya? Penggunaan kalimatnya benar. Iya. Itu bukan bahasa Indonesia tapi ya mudarat ya? Bukan, kayaknya itu bahasa serapan dari bahasa Serapan Arab. dari bahasa Arab. Tapi misalnya kalau misalnya dibaca mudarot itu bisa juga karena kalau dari serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ada vokal yang berubah gitu. Ah iya betul. Mudaroh. Something like that lah. Ada kolkolahnya. Tanya Tahu lagi nih gue. lagi dia. Kolkolah apaan? Kolkolah. Ada kolkolah itu ada dua, sugro dan kubro kalau gue nggak salah ya. Apa bedanya? Kolkolah. Ya hurufnya. Kalau Jadi sugro? ada. Coba nanti kita browsing ya. Takut salah gue. Emang suka ada momen-momen mengubur diri sendiri di sini. Enggak takut salah dong. Iya. Takut salah, just make sure aja. Tapi kalau kamu menyebut itu, saya jadi ingat masa kecil saya. Apa? What happened in your childhood? Saya dulu waktu kecil bercita-cita Menjadi ustazah. menjadi guru ngaji. Serius? Serius. Seorang cheerleader ini. Oh, sebelum cheerleader ya berarti Masih ya. kecil dulu. Masih kecil. Sempet jadi guru Belum ngaji kenal juga dunia. Sempet jadi guru ngaji juga dulu, tapi buat anak-anak. Serius? Iya.
Masya Allah. Edo siap login. Gue pas bayangin itu Masya Allah, pas lihat di asli astagfirullahaladzim. Life happens, Edo. Tapi kalau ngomong soal apa yang harus disyukuri Detikers, ini juga harus disyukuri karena kita kalau keluar negeri itu udah makin gampang kalau mau belanja karena BI Bank Indonesia makin memperluas untuk bisa kita menggunakan kris belanja di luar negeri. Yeay, akhirnya kita gak perlu tuker-tuker duit lagi. Betul. Tapi kursnya jadi berubah gak? Disesuaikan sama kurs saat itu. Yeay. Tapi kan mestinya ini ya lebih mudah dan lebih murah juga harusnya dengan BI itu langsung dia tanpa harus ini dulu apa namanya di convert dulu ke USA gitu. Benar. Oh itu khusus di? Nah yang sekarang yang mau diuji coba adalah di Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo kamsahamnida. Chonan anidamaimida. Panggapsemida. Panjang gue lihat-lihat. Apa artinya tadi? Itu artinya apa? Annyeonghaseyo. Nah annyeonghaseyo itu kan halo. Chonan anitamaimida. Nama saya Anita Mae. Panggapsemida. Nice to meet you. Oh nice to meet you. Apa tuh? Panggapsemida. Panggapsemida. Gencana. Gencana yo. Ini korban-korban drakor saya juga sebenarnya. Drakor TikTok tapi cuma ngeliat yang klip-klip doang. Itu doang. Oh. Sekarang tuh yang lagi happening dracin bukan? Oh iya betul. Iya kan? Meskipun cerita dan aktingnya ketebak banget. Sinetron banget kan? Tapi tetap ditonton yang cuma sepotong-sepotong itu. Iya, gokil ya mereka ya, cuman kayak gitu-gitu doang. Kita balik lagi ke Kris yang akan diuji coba di Korea Selatan, Detikers. Jadi ini sudah dilakukan uji coba terbatas atau Sandbox Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS di Korsel. Sudah bisa dipakai di Korsel tahun depan, kata Pak Peri selaku Gubernur BI. Saat ini KRIS sudah digunakan hampir 60 juta pengguna, di mana 40 juta diantaranya adalah pengguna UMKM. Dan KRIS ini sudah merambah ke bidang olahraga juga katanya. Jadi kata Pak Peri, beliau sempat saat bermain golf dan mau beli bola, itu udah pakai KRIS. Mohon maaf Pak Peri, boro-boro beli bola buat main golf. Kita beli cimol aja, udah pakai KRIS, iya kan? Iya bener, aku kemarin habis beli pakai KRIS. Iya. Sama beli risol pakai KRIS. Betul. Beli ini juga, Batagor. Semua lah ya, yang berhubungan dengan ece-ece Bandungnya itu ya, makanannya ya. Tapi beneran loh, KRIS ini ngebantu banget emang. Selain ngebantu juga bikin kita boros sejujurnya. Bener, ya, dan kayak di kalau yang sudah menerima rupiahnya sendiri ya, bukan KRISnya ya, menerima rupiahnya kan juga sebenarnya udah lebih banyak ya negara-negaranya, terutama negara-negara yang memang masyarakat Indonesia tuh sering banyak datang ke sana gitu. Selain Arab, ya Korea Selatan itu tadi. Tapi kalau Arab tuh udah bener-bener bisa terima rupiah juga. Mau kita kasih rupiah dia terima, mau cash, mau kita transfer juga dia mau kita debit dia bisa. Benar-benar yang kayak bahkan dia bisa bahasa Indonesia dengan lancar. I mean nggak perlu khawatir kita datang ke sana gitu. Sama mereka. Diperbarui. Dan mereka update, mereka udah nggak nyebut Jokowi, Syahrini, udah nggak lagi. Kemarin terakhir apa? Bestie. Kalau nggak bestie, darling. Dia dapat kata bestie dari mana coba? Bestie oke. Darling udah jadul sih. Tiba-tiba darling gitu. Darling jadul sih. Tapi emang Arab tuh walaupun jauh tapi dekat sekali dengan Indonesia karena kalau ke sana berasa nggak lagi di Arab ya. Enggak berasa di Arab. Bahkan kita biasanya tour and travel itu mereka sudah kerjasama sama hotel-hotel yang menyajikan masakan Indonesia. Malah kita tuh kadang nggak makan di hotel tapi pengen makan makanan Arab ya nggak sih, kadang kalau kita ke negara lain tuh malah justru pengen makan makanan khas mereka, khas dari lokal sana. Tapi memang yang diantisipasi adalah supaya kita tuh misalnya pengen makan makanan Indonesia nggak cocok sama makanan setempat. Betul. Iya kan? Bisa ada opsi itu, alternatif itu, dan sama lagi rasanya ya, maksudnya nggak jauh beda rasa chefnya masakannya. Orang Indonesia. Oh chefnya orang Indonesia juga. Indonesia. Ya udah aman kalau gitu, kalau aku mau ke Arab. Boleh gak tapi? Aman aja boleh. Gimana lagi? Cuma tahu sepotong. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Undang dong dia kesini. Undang dong kesini bener. Ayo, kalau dia diundang, aku mau. Gue udah DM ininya si salah satu penyanyi di situ kan cukup banyak ya penyanyi featuring ini di sana. Udah gue undang tapi nggak dibales DM gue. Itu salah satunya Juan Reza itu bukan? Yang Freshly. Oh beda lagi. Ada lagi. Beda. Itu yang Freshly satu lagi. Dia ada 3 penyanyi kan, di ngapain repot itu. Salah satu udah gue DM. Di momen ini saya undang secara langsung kakak Freshly. Mohon diterima DM saya dan yuk mampir ke Detikcom bareng sini. Ketemu Anita Mae yang cheerleader terbaik selombok.
Oke, nih ngomong-ngomong hujan makin deras dan rekan kita di luar sana itu akan memberikan laporan. Kasihan kehujanan katanya. Wah, ada Brigade Anissa katanya Saya akan belum melaporkan kenal. teman-teman dari NTMC Polri. Iya. Silakan kita kenalan. Brigade Anissa, selamat sore. Wow. Halo, selamat sore Kak Edo dan Kak Mae. Salam kenal Brigadir Aniza. Aman di sana Salam Brigade kenal, Anissa. Kayaknya anginnya kenceng juga ya di sana ya. Iya, Alhamdulillah aman, tapi memang hujannya lumayan gede ya Kak. Di daerah mana ini? Jalan mana ini? Sudirman kayaknya. Oh, deh. Sudirman. Bener gak ya? Bukan Sekarang Gatot aku Subroto. ada di MT Haryono Kak. Oke, Pak Haryono. Silakan Oke, kalau oke. gitu Brigade Langsung Anissa untuk aja laporannya. Ya baik, terima kasih Kak Edo dan juga Kak Mae. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama pemirsa dan juga sobat detikers situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di jalur arteri, yakni dari arah Cawang yang akan mengarah ke Tendean maupun yang akan mengarah ke kawasan Kuningan terpantau lancar. Namun memang bisa kita saksikan bersama pada sore hari ini di kawasan MT Haryono maupun di kawasan DKI Jakarta sedang diguyur hujan yang cukup lebat. Kami himbau bagi para pengendara untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat jarak pandang yang minim dan juga jalanan yang licin. Dan untuk dari arah sebaliknya di jalur arteri juga masih terpantau kondusif lancar, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau untuk tetap berhati-hati khususnya untuk kendaraan roda 4 untuk pastikan pembersih kaca wiper Anda dalam keadaan yang baik dan layak guna menjaga jarak pandang Anda saat berkendara. Dan juga untuk kendaraan roda 2, kami himbau untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota detikers pada sore hari ini, dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi maupun yang akan mengarah ke Kuningan terpantau kondusif lancar di kedua arahnya. Namun kami himbau bagi para pengendara peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini akan terus terjadi mengingat sudah memasuki jam pulang perkantoran. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap tertib dan berhati-hati dan juga tetap memperhatikan laju serta jarak kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk tidak berteduh di bawah flyover guna untuk tidak menghambat laju kendaraan ataupun untuk tidak menyebabkan kepadatan kendaraan. Dan juga kami himbau untuk selalu berhati-hati menjaga kesehatan dan juga untuk selalu mengurangi laju batas kecepatan karena mengingat kondisi jalan yang licin karena diguyur hujan. Dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk selalu memastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak sebelum melakukan perjalanan. Dan juga pemirsa di rumah kami informasikan sebelum Anda melakukan perjalanan untuk pastikan surat-surat kendaraan Anda pastikan dalam keadaan yang sudah lengkap dan siap dan juga untuk memastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini dan silakan kembali ke Kak Edo dan Kak Mai. Annyeonghaseyo lagi apa sih bahasa? Kamsahamnida, Brigade Anissa. Terima kasih. Dan jangan lupa pakai masker Brigade Anissa karena hujan kita mengandung mikroplastik. Mikroplastik katanya juga bisa menular atau bisa masuk ke tubuh kita juga lewat udara. Betul. Pakai masker ya Brigade Anissa ya. Kesehatanmu perhatian itu loh. Banget. Terima kasih Kak. Terima kasih sekali lagi dan selamat bertugas kembali. Bye. Dadah. Yang detikers juga di luar jangan lupa pakai masker juga ya guys dan juga Betul. bawa payung, pakai mantel. Supaya jangan sampai terpapar sama air hujan itu masuk ke dalam tubuh. Benar, cuman ini yang kita khawatirkan juga ya. Kan ini baru beritanya di Jakarta, bahkan Menkes Budi Gunadi Sadikin juga sudah memperingatkan habis hujan atau bahkan saat hujan jangan, kalau bisa jangan keluar napas. rumah atau metong dong nanti tahan napas ya. Maksudnya itu kan bisa hindari ya. Dihindari lah. Terutama anak-anak. Ingat nggak anak-anak yang waktu kita live itu mereka malah main-main di banjiran itu loh. Betul. Tapi kan itu nggak di Jakarta. Iya, tapi sama-sama mengandung kayaknya mikroplastik harusnya ya. No, I mean kelakuan bocil-bocil kan yang banjir-banjir juga mereka kan pakai ban atau apa, main-main di air gitu. I mean sebagai orang tua juga mungkin mesti diingatkan juga gitu ya supaya anak-anaknya. Ya kalau banjir mungkin beda cerita ya Dok. Memang kalau tidak anak-anak, bisa ada pilihan. Betul. Dan memang kalau anak-anak itu paling senang kalau hujan turun. Jadi kayak waterboom gitu gak sih? Itu kita kayaknya waktu kecil ya. Kita waktu kecil kan sama dengan mereka waktu kecil harusnya.
emang mereka masih nyari waterboom? Kayaknya bukan deh hari Enggak, gini. tapi seneng kan harusnya kalau ada hujan turun tuh Oh pengen iya, mandi hujan iya, gitu. mandi hujan main-main Iya. itu. Aduh, jadi Tapi khawatir deh saya. Gitu. Aduh, bunda-bundi, Tolong mama dan dijaga mami anaknya kalau ya. bisa tolong dijaga-jaga anaknya supaya nggak masuk ke selokan gitu tiba-tiba Iya. berkubang di Kalau sana. kemarin sih udah kategorinya terlalu ekstrim sih emang karena Iya. mereka sampai yang berenang-berenang gitu kan. Iya, nah kalau misalnya memang banjir kan emang gak ada pilihan ya. Tapi kalau memang ada air menggenang terus disamperin terus dijadiin tempat main-main sih kalau boleh jangan. Tapi kak katanya berenang kotor itu baik. Iklan ya? Boleh masuk ya. iklannya. Belum masuk ya. Dia iklannya di ini Laundry Majapahit. Udah lihat belum? Belum. Nggak tahu, belum Nggak tahu. Bentar ya. Detikers sudah tahu belum ada yang namanya Laundry Majapahit? Jadi laundrynya itu cuman 2.000 per kilo. Kok bisa? Itu campaign ya? Apa itu nyuci Udah fix campaign ya? nyuci sendiri? Oh, Nyuci iya. sendiri. Campaign dari yang tadi gue bilang itu kan. Si berani kotor itu baik kan? Oh iya benar. Oh. Iya, ternyata benar campaign ya. Berarti Tapi kamu kena gua- hook campaign. Kena scam gue. Baru dia Tapi mau bagus kasih tahu. berarti. Sebagai anak kos dia sangat memperhatikan harga-harga laundry Asli, ya. asli dia. Kalau udah yang harga murah-murah tuh langsung masuk ke FYP gue. Karena sekarang berapa ininya? Apanya? Laundrynya yang kamu biasa 7.000 9.000. 9.000. Udah 9.000 Udah ya gitu harganya. 3 hari lagi, lama banget. Gue kayaknya kena scam deh. Udahlah, 9.000 Oh Edo 3 mah hari. laundrynya Oh, premium. Five asek. Apa? Seng asek, seng Oh asek. iya. Oke. Iya. Kita break dulu apa mau lanjut berita lain lagi? Terserah Edo. Saya kan di sini hanya mengisi kekosongan. Ya, kita bacain info lowongan kerja Medan terbaru ini, aja yuk. tahu nggak sih ada yang bikin video Info loker. info loker. Coba gimana? Coba kamera deketin ke Anita Mae. Kalau nyebutin loker Kenapa jadi mau loker gimana sih? Info loker. Bukan info loker. Yang apa sih dia bilangnya? Edo itu lucu banget dan Iya, banyak mistis asli, sama orang-orang. Asli. Jadi nanti Anita Mae akan ngomongin soal itu. Dia akan ngomong gini. Apa kata dia? Oh bagi loker. Bagi loker. 3, 2, 1. Bagi loker. Tapi dia lucu banget sih emang. Jadi orang-orang pada ngasih loker ke dia justru info Beneran? lokernya. Beneran. Beneran Pada lokernya? nge-stitch info loker pada akhirnya ke dia. Oh. Selain daripada banyak nge-stitch yang ya Lucu-lucu inilah ya. lucu-lucuannya dia. Tapi banyak nge-stitch info loker pada akhirnya. Oke. Itu tadi kita mau bagi-bagi loker di mana? Enggak kayaknya sih ya. Dipotong nanti dibikin stiker. Hah? Tadi yang lo tadi yang Gue pikir info loker sama Mas Yansa. oh itu mah bukan buat stiker sama dia. Saya tahu dia akan bikin jadi apa. Ya udah deh. Takut. Ya udah Iya, deh, aku masih Detikers. di bawah umur, tolong jangan ya. Bawa umurnya siapa? Bawah umur. Kakek gue. Basreng Indonesia katanya juga kena tahan ya. Ada mengandung formalin kalau nggak salah infonya. Lihat nih, check Oh, iya? deeply. Jadi Basreng Gimana Indonesia ceritanya? dikabarkan Basreng ditahan. makanan, kan? Iya, ditahan di perbatasan Taiwan gara-gara mengandung pengawet berlebih. Oh, jadi si Basreng ini Diekspor, ekspor benar. sampai ke Taiwan. Wow. Betul. In a way kita cukup kaget sih. Ternyata Basreng kita sampai diekspor ya. Ini benar-benar. Iya. Dalam laporan resminya, Taiwan Food and Drug Administration mencatat ada 2 jenis produk yang diperiksa. Bakso goreng seberat 1072 kg, mengandung asam benzoat 0,05 gram per kilogram. Bakso goreng gurih seberat 1008 kilo, mengandung asam benzoat 0,02 gram per kilogram. Masalah muncul karena asam benzoat ini ternyata bukan bahan tambahan pangan yang diizinkan dalam standar keamanan pangan Taiwan, sehingga produk ini dianggap melanggar undang-undang setempat gitu. Oh, jangan-jangan kadar aman di Taiwan sama di Indonesia tuh Beda. emang beda. Berarti badan masyarakat Indonesia tuh lebih ini ya, Nggak lebih perlu diragukan kuat, sih nggak perlu emang. diragukan lagi orang makan pengawet Iya, dan sama formalin. nggak perlu itu Maya juga. Ingat nggak bagaimana Mas Gibran asam sulfat? Oh iya. Untuk anak-anak. Harusnya kan asam folat kan. Iya. Asam sulfat aja kita dianjurkan. Apalagi asam benzoat. Untuk bayi. Tapi bercanda ya Mas Gibran ya. Itu kan slip of tongue ya.
Mas Gibran, ini ada di Trans TV ya, Benar. gedung Trans TV ya. Nama saya Eduardo Simaranggi. Iya, Siapa Eduardo tahu mau Simaranggi. kenalan. Pede. Dia baru menang penghargaan jurnalis Wis, apa nggak tuh? ada apa-apanya itu. Wih, 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 wih. Masih kerenan ini Cheerleaders. KKI. Yaudah Tapi deh. iya bener ya, nggak nyangka ya si Basreng ini. Kalau misalnya ternyata batas amannya berbeda, apakah itu kan karena untuk diekspor. Apakah kalau untuk kita di Indonesia mungkin dia nggak pakai pengawet kali, Do? Berpositif thinking nggak kita? Oh iya bisa jadi sih ya, karena kan basreng di sini kan ya dikonsumsinya dalam waktu yang cukup cepat ya, sehingga nggak perlu pakai si asam benzoat itu tadi. Semoga ya. Lo kalau bikin basreng gimana? Ya Allah, pengusaha Basreng gue. Bukannya ini apa suka masak yang batagor keripik gitu-gitu. Basreng. Maksudnya ke Basreng itu kan bakso goreng Iya, kan. iya. Oh kalau bikin batagor ya nggak pakai Nggak pakai asam benzoat kan? Pakai apa-apa. Pakai minyak tanah kan? Udah nggak ada minyak tanah hari gini. Emang udah nggak ada yang jual ya? Mana ada yang masak Di pakai warung-warung minyak tanah? Kagak ada. Kan masih ada yang pakai kompor sumbu. Emang iya. Ih masih tahu. Udah gak inget kampungnya nih. Di Lombok juga banyak yang pakai kompor sumbu. Kayaknya udah. Warung-warung. Warung-warung. Iya, tuh iya itu kelamaan sih tinggal di Depok. Gue pikir dia pakai spiritus. Apa namanya? Spiritus. Kalau Yang spiritus. buat lampu tempet romak, lampu Iya, templok itu loh. Teplok ya betul. Spiritus. Di laboratorium tuh biasanya. Oke deh kalau gitu kita break dulu ya, Do ya. Kita mau makan basreng Iya. buatan aku, Tanpa asam benzoat. tapi dengan sesuatu yang lain. Abis ini ada Tikers tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Yes, kembali lagi di Detik Sore. Nggak Nggak cuma cuma hore-hore. hore. Aduh, dari dalam aja kita udah masih kedengeran loh suara apa tuh? Geluduknya. Bahkan ini dinginnya udah sampai sini nih. Makanya gue gini-gini. Apakah kamu butuh kehangatan? Butuh. Tolong Jai. manggil orang lain. Tipikal. Mendingan kita menghangatkan diri dengan berita yang bikin panas ini. Ada yang bikin kamu marah? Ada banget Siapa? yang terjadi di Nusa Penida dengan Pulau Kelingking tadi. Oh, yang tadi kita sudah bahas. Betul. Oh, telat marahnya nih. Panasnya telat. Iya ini marah lagi maksudnya. Oke, marah lagi. Silakan. Kita mau ke Bali, Detikers bergabung sama jurnalis Detik Bali ada Leona yang akan cerita sama kita sebenarnya kenapa sih kok bisa lift 200 miliar ini benar-benar dibangun di Pantai Kelingking di Nusa Penida. Dan bikin marah netizen gara-gara banyak yang nggak setuju sama pembangunan lift ini karena pada akhirnya selain merusak estetikanya juga kayak Banyak bisa-bisa yang belum datang ke sana. karena banyak yang belum datang ke sana dan juga takutnya si pantainya jadi nggak bagus lagi karena makin sering dikunjungi Kunjungi. gitu. Oke, yuk kita bergabung dengan Leona, jurnalis Detik Bali. Halo Leona, selamat sore. Selamat sore, halo Mas Edo dan Mbak Anita. Iya. Selamat sore. Oh, kirain di Pantai Kelingking. Enggak, ini dia di Pantai Perpus. Hujan ya, Bali hujan juga ya? Hujan deras juga Mbak. Hah? Hujan deras Oh, juga. hujan deras. Leona, kan beberapa kali kamu ketika laporan gini backgroundnya si buku perpustakaan ini. Ini Itu background atau asli? Virtual atau asli? Kalau Asli, buku-buku, Do. Pak. kalau benar asli coba ini Ambil apa? satu buku. Bukan ambil satu buku, runtuhkan rak buku yang ada di belakangmu itu. Intrusif thought-nya ya berlebihan ya. Enggak bercanda Leona. Ini yang nggak bercanda nih Leona ya. Tolong diinformasikan kepada kita nih ya kondisi Pantai Kelingking saat ini. Karena kan seperti yang kita lihat ada lift 200 miliar. Honestly aku baru tahu juga ternyata nilainya lift itu 200 miliar ya. Mahal Kak, karena Mahal bikinnya banget, di Kak. apa namanya sampai satu pulau kan, di tebing gitu, di tebing. Gitu. Nah itu nantinya itu akan dipungut bayaran kayak yang itu loh. Kan ada yang pakai apa lift yang Betul. itu apa sih yang di Bali itu kalau mau itulah instan, pokoknya iya ya. pakai itu Biar nggak harus sebut merek ya. bayar, betul. Iya kayak gitu ya untuk komersialisasi ya. Untuk saat ini kemungkinan seperti itu Mbak, tapi lebih lanjutnya belum diketahui karena
liftnya sendiri belum beroperasi, jadi ini masih proses pengerjaan. Dikhawatirkan dari masyarakat sendiri sih akan ada eksklusif begitu ya liftnya, karena akan juga terbayar itu. Selain itu juga mungkin berangkat dari keresahan masyarakat gara-gara kok tiba-tiba udah jadi bangunan nih udah sekarang berdiri, gitu ya. Boleh mungkin diceritain backgroundnya kenapa bisa sampai ada si lift ini dan bagaimana sejauh ini progres pembangunannya. Baik Mas Edo, kalau urgensinya sendiri begitu dihadirkan lift kaca ini karena ditunjukkan gitu untuk meningkatkan PAD-nya Kabupaten Kelungkung, di mana nantinya juga direncanakan dari lift yang setinggi 182 meter ini di setiap ketinggian 20 meternya akan ada spot foto begitu, jadi menambah kunjungan wisatawan. Dan sisi lainnya juga urgensinya itu karena ini akan dijadikan akses emergency, karena berdasarkan catatan Detik Bali memang beberapa kali ada peristiwa jatuhnya wisatawan begitu di Pantai Kelingking maupun yang terseret ombak, sehingga adanya lift dirasa akan membantu begitu, karena selama ini sejauh ini kan memakainya tangga yang curam begitu ya, akan sulit untuk melakukan evakuasi seperti itu. Ini liftnya dibangun tepat di pinggir pantai gitu ya. Apakah sudah ada? Ini kan dan liftnya juga kayaknya udah hampir jadi ya Do ya? Atau ini masih atau baru kerangka aja. Tapi apa yang menjadi concern masyarakat tentunya isu lingkungan gitu. Seperti apa penanganannya? Kalau dari masyarakat sendiri sih ini seperti yang tadi juga di pengantar begitu. Memang dikhawatirkan dari segi estetika begitu ya, karena kelingking ini kan ikoniknya itu bentuk jemari kelingking itu ya, yang tertutup oleh proyek lift ini. Kemudian juga saat ini memang pengerjaannya masih setengah jadi begitu. Menurut Kepala Camat Nusa Penida begitu kata Kada Yoga Kusuma, ini baru akan selesai diperkirakan baru tahun depan, Mbak dan Mas, itu mungkin di sekitar April 2026. Dan sejauh ini memang jadi polemik karena selain tadi merusak estetika juga dikhawatirkan merusak lingkungan gitu ya, karena ada di salah satu sisi tebing begitu, bahkan juga dari tokoh seperti Nilo Jelante juga turut juga menyuarakan keresahannya begitu terhadap kerusakan lingkungan ini. Kemudian juga seperti tadi juga saya sampaikan ada kekhawatiran liftnya begitu menjadi eksklusif untuk orang yang punya uang lebih begitu ya, jadi tidak aksesibel untuk semua orang. Seperti itu, banyaklah polemik-polemik dari warganet terhadap Pantai Kelingking ini begitu. Apalagi karena ini juga proyek swasta ya, Leona ya. Betul. Ditambah lagi Mas Edo juga ini kan tadi urgensinya seperti saya sampaikan tujuannya untuk meningkatkan PAD Kelungkung gitu ya, pendapatan asli daerah Kabupaten Kelungkung. Tapi saat ini karena Kelungkung ada kebocoran retribusi begitu yang sedang diselidiki Kejari Kelungkung, Kejaksaan Negeri Kelungkung. Jadi ada sanksi juga begitu dari kalangan masyarakat. Apakah ini benar bisa meningkatkan PAD Kelungkung begitu? Seperti itu. Karena banyak juga kunjungan sudah ke Nusa Penida, tapi kenaikan PAD-nya dirasa tidak turut naik signifikan. Dan kalau kita lihat posisinya tuh tepat di spot yang menjadi spot ini ya, spot foto ikoniknya itu ya. Meski kalau terlepas dari soal visual, barangkali hari ini visualnya seperti itu karena memang masih dalam proses pembangunan. Tapi balik lagi tadi seperti yang dikatakan Mai bahwa nanti malah timbul eksklusivitas dan menimbulkan konflik horizontal barangkali pada akhirnya gara-gara udah nggak inklusif lagi si pantainya ini, wisatanya. Ya banyak pertimbangan lainnya lah harusnya yang bisa jadi pertimbangan sebelum akhirnya ini benar-benar dibangun gitu. Dan ini juga proyek swasta anyway ya, sangat mungkin sekali ini menjadi sebuah eksklusivitas gitu. Gimana kalau dari Pemprov Bali, apakah sudah ada respons terkait keresahan warga dan netizen ini, Leona? Ya, baik Mas Edo, kalau dikonfirmasi begitu ya kemarin ke DPRD Bali begitu, yang ada panitia khusus soal tata ruang, akses dan perizinannya begitu, yang diketuai oleh Pak Made Suparte, dia juga meresahkan begitu adanya proyek lift kaca ini, kemudian meminta penjelasan dari Pemkab Kelungkung dan juga berjanji begitu akan mendatangi langsung untuk sidak ke Pantai Kelingking ini, karena menurut beliau tidak diperbolehkan untuk memasang bangun apapun di tebing. Kemudian juga
selain pelanggaran tata ruang itu juga ada kekhawatiran karena kawasan pantai ini juga menurut beliau itu termasuk kawasan mitigasi bencana begitu kalau dari DPRD Bali. Sementara juga Gubernur Bali juga terkonfirmasi per hari ini juga sudah mengarahkan begitu Pemkab Kelungkung khususnya kepada Bupati Kelungkung Imade Satria untuk segera mengevaluasi proyek ini. Namun Pak Made Satria menyatakan bahwa dia menantikan begitu sidak dari DPRD Bali dahulu, kemudian juga meminta arahan seperti apa tindak lanjut yang perlu dia lakukan karena menurut Pak Made Satria kewenangan dari Pantai Kelingking ini adalah di provinsi maupun nasional begitu, jadi tidak masuk dari kewenangan di kabupaten gitu. Leona, ini ada informasi nggak kira-kira ketika nanti ini sudah dibuka jalur atau lift ini, apakah jalur umum yang nggak perlu bayar itu masih dibuka juga untuk masyarakat? Karena ini bisa jadi apa ya, bumerang juga gitu buat masyarakat kalau ternyata jalur umum yang gratis itu ditutup, malah jadi orang-orang ya itu tadi yang punya duit datang, yang nggak punya duit yang tadinya mungkin budget terbatas datang ke Bali malah jadi ya udah deh nggak usah datang ke sana, harus bayar gitu. Baik Mbak Anita, untuk saat ini masalah retribusi begitu ya masuk di Pantai Kelingking begitu dengan adanya proyek ini belum terkonfirmasi begitu soal apakah akan masih berlangsungkan gitu tangga yang curam itu disertai juga proyek lift ini atau hanya proyek lift saja yang disediakan sebagai akses. Baik. Kalau proyeknya sendiri sampai saat ini sudah sampai mana progresnya? Sejauh mana progresnya, Leona? Kalau menurut Pak Made Satria begitu sebagai bupati dikatakan ini sudah berjalan sekitar 70%. Dan juga sudah mengantongi beberapa perizinan, seluruh perizinan kecuali soal layak operasi begitu. Jadi setelah nanti selesai akan ada evaluasi, monitoring dan evaluasi dulu dari dinas terkait begitu, sehingga untuk bisa diterbitkan sertifikat layak operasinya kemudian benar-benar dioperasikan pada tahun depan. Right. Tapi April ini, ya? Kirakan. Oh ya, oke. Ini artinya pada saat proses pembangunan ini pantai tetap dibuka ya? Saat ini masih dibuka. Tetap dibuka. Kalau dilihat dari ini gambar ini bentuk visualisasi desainnya kayaknya sih apa ya, nggak ada yang keganggu gitu ya, terlihat ya bahwa dia cuma nempel gitu liftnya di tebing, cuma pasti nggak sesederhana itu ketika ngebangunnya, prosesnya dan juga nanti bagaimana dampaknya setelah beroperasi gitu. Betul. Pernah lihat nggak pembangunan yang di pinggir pantai, pembangunan lah gitu di pinggir pantai, itu kan pasti ngedatengin alat-alat berat dan lain sebagainya, dan itu otomatis merusak tanda kutip ya, merusak ya enggak tanda kutip lagi, literally berpotensi lah gitu, merusak alam yang tadinya mungkin nggak dijadikan lahan pembangunan kan akan dilewatin, ya kan, ekosistem di sana jadinya bisa terganggu dan lain sebagainya gitu. Aduh semoga ini ya, semoga karena ini juga sudah berjalan ternyata. Betul, baru heboh sekarang lagi. Gitu ya. Dari 2023 ternyata perencananya. Tapi dari awal-awal pembangunan itu apakah sudah ada suara-suara protes kah atau apa gitu, Leona? Saat dikonfirmasi begitu ya hari ini Bapak Bupati Kelungkung begitu Made Satria menjelaskan dia sendiri tidak mengetahui persis bagaimana proses mulainya ada proyek lift kaca ini karena bukan merupakan masa jabatannya dia ketika 2023 silam begitu, tapi yang dia terima informasinya ketika proses ini berjalan begitu di awal sudah melakukan sosialisasi begitu kepada masyarakat setempat di Banjar Karangdawe, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida seperti itu. Jadi menurut dia ini sudah sah secara legal begitu, sudah mengantongi perizinan, masyarakat juga sudah menerima sosialisasi dan untuk setidaknya untuk saat ini tidak ada suara protes yang terdengar dari pihak masyarakat di wilayah tersebut, Mbak dan Mas. Baik, ya karena kalau mau dibatalin juga itu udah investasi jalan, swasta di sana 70%. Tapi kita mah cuma titip aja, semoga ini benar-benar semua kajian analisis dampak sosial lingkungan, ekonomi dan segala macamnya benar-benar sudah dilewati dengan baik begitu ya. Sehingga nanti ketika dia beroperasi dia bisa benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya gitu tanpa melewati satu aturan pun. Dan menguntungkan tentunya untuk masyarakat karena tadi tujuannya salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah begitu ya. Oke? Kak Leona udah pernah ke Kelingking? Udah dong pasti ya.
Loh, orang Bali aja belum pernah ke Kelingking. Honestly aku juga belum pernah dong. Oh, belum Ke Nusa juga. Penida udah, cuman ke Pantai Kelingkingnya ini belum. Karena informasinya waktu mau ke sana itu antrian mau Antrian, foto di spot parah. itu aja parah banget kan. Parah. Kayaknya sih tidak sanggup, mendingan saya main-main aja ke kafe-kafe gitu di Karena sana, kalau main di Nusa Penida tuh kan pantai. ada yang timur, ada yang barat. Kalau nggak salah si Kelingking ini dia yang bagian timurnya. Nah, gua waktu itu memilih ke barat karena memang dia lebih sepi orang-orang yang ke sana iya, dan iya. pantai-pantainya juga ya katakanlah lebih anti mainstream gitu daripada yang lain. Tapi tetap pengen ke sana juga suatu hari, tapi belum nyampe ke sana ternyata udah di gituin. Mungkin kalau naik lift nanti kan biasanya kalau lift mungkin liftnya nanti transparan dok. Iya gelas kan soalnya. Glass, oh iya. Emang gelas. Emang glass? Emang glass. Oh mungkin tidak akan, mungkin bisa nanti foto dari situ tetap Iya. ngeliat T-Rex itu. Iya bisa sih. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Leona atas informasinya. Silakan lanjut baca lagi bareng sama Rangga di sana ya. Waduh, terima kasih Leona. Matur Terima kasih, Dok, dan suksma. Kata Rangga, baru aja saya ngelempar bolpen ke orang yang ngobrol di depan saya sana. Gitu kan Yang dialognya? di film barunya. Enggak, ini film ADC. Lupa lagi. Itu kan udah nonton kan tapi Udah. ADC. Apa It dialog was yang paling long time berkesan? ago kan. Dialog paling berkesan buat lo apa? ADC. Apa ya? Oh itu yang cinta ngomong di Kuitang itu apa yang dia marah itu? Dia marah doang nggak ngomong gitu. Emang Ada apa? omongannya. Bukannya- Ih, salah apa? gue? Salah teman-teman gue? Kalau itu yang abis nyanyi. Bukan, itu di lapangan basket. Oh iya 8 basket. Iya. Iya itu sih yang paling teringat. Iya. Salah gue sama temen gue. Tapi balik lagi kalau ngomongin Bali ya. Ya. Kan inget nggak di tahun ini juga jadi di pantai yang Lasti? daerah Jimbaran, Oh, bukan. no, yang daerah Jimbaran, hotel-hotel yang di tebing-tebing itu yang sudah bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun ya itu berdiri itu diratakan semua, yang pantai yang benar-benar di Buat apa? hotel yang benar-benar di depan pantai, jadi begitu buka yang beach view ya, beach front view something lah Iya. pokoknya gitu. Itu langsung kecipratan air laut kan pas ngebuka. Enggak dong. Karena saking depannya Oh, saking maksudnya. depannya kayak ya. I mean akhirnya itu setelah berpuluh-puluh tahun ini kayaknya sampai Agustus kemarin itu dibongkarin Udah semua diratain. hotelnya. Oh. Katanya karena masalah perizinan, Dok. Oh iya. Tapi itu udah puluhan tahun. Iya. Apa kabar ini ya? Ini Makanya kan tadi kan kebur- ini juga siapa tadi yang ditanya katanya Be- iya pada pembangunannya nggak Iya, tahu pejabat dari awal apa setempat, ya, gimana benar. gitu. Karena belum menjabat ketika itu. Oh, belum menjabat. Jadi tergantung politik juga nih. Wah kalau kayak gini namanya ini malah membuat ketidakpastian dalam investasi. Investor nggak suka nih kayak gini. Jadinya kalau investor tidak suka, Nggak boleh. nanti kita tidak mendapatkan cuan-cuan daripada investor itu. Tidak Iya bisa kan? mengembangkan bisnis kita di Indonesia. Iya, ya kan cuannya juga pada akhirnya balik ke masyarakat lagi kalau nggak dikorupsi. Ya. Kita abis ini mau ke market review Detikers ya. Cinta lupa mau nonton band, kamu mau nonton bandnya atau mau bareng sama teman-temannya? Oh iya, yang di Kuitang waktu itu. Oh iya mau nonton Mau band. nonton pas band oh ya, iya. benar. Tidak, tidak. Kamu tuh nggak prinsipil ya, bergantung sama orang lain gitu kata si Oh iya. Rangganya, benar. Kamu nggak independen Oh gitu. itu kata-katanya Rangga berarti. Cintanya jawab Iya, nggak? cintanya jawab. Iya, kamu nggak punya teman, aku punya teman banyak. Makanya Masa? kamu begitu. Iya, Dia gitulah bilang gitu. Ya, kira-kira intinya ya, iya. intinya. Kayak harus nonton Pergi lagi. sana. Udah Tuh. nonton belum? Rangga Cinta yang itu. Udah. Yang baru. Udah. Menurut kamu gimana? Itu Rangga yang dipilih langsung oleh Nicholas Saputra kan? Iya, katanya gitu. Pemainnya. Menurut aku ya bagus. Gue tahu kalau udah bagus ya Edo lah. Pergi, hitung sampai 10. Pasti nengok. Kata Hari Rusli. Almarhum Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bukan Hari Rusli ya. Bisa gak? Al-Fatihah. Gitarolis. Bukan Hari Rusli. Hari Rusli beda lagi atuh. Gitarolis. Tahu nggak gitarolis? Tahu. Iya itu. Al-Fatihah juga. Ya Al-Fatihah lah pokoknya ya. Oke, Ya, kita baik. break dulu yuk. Yuk. Yuk, Yuk. habis ini kita balik Yuk. lagi Detikers, kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore nanti. Tetap di Detik Sore. Gak cuma, hore-hore. Kamsahamnida.
liver, usus. Empedu. Udah live. Pick me banget sih. Pick me banget Ayam. Edo. Iya, itulah dia kepiknian Edo hari ini yang akan kita bahas Jangan dong. kita akan bahas di segmen apa ya ini Do? Ya aku Pick me, lupa. show. Segmen apa ini namanya? Market review. Market review. Gimana Ya sih ini ampun. temannya Mbak Sheryl? Aku tuh biasa mereview omeng. Review kucing dia. Saya review kucing Pokoknya aja. yang suka ngejilat-jilat suka di review sama Makanya Mai. saya berteman ikrip dengan Mbak Sheryl karena kita sama-sama punya pet. Oh, punya Anabul. Dia Anabul kan? bukan, kura-kura. Oh, kura-kura juga. Kura-kura Oh, apa? ini. Hamster ya? Iya, Apa iya. ya dia bilang ya waktu itu ya? Ya peliharaan lah pokoknya. Sama anjing sih emang ada. Kura-kura, betul kura-kura, bener. Ya ampun. Dia Sama iguana. nggak berbulu kan? Siapa? Kura-kuranya. Kura-kura kalau berbulu jadinya bukan kura-kura. Jadi Naga jadinya. kiri-kiri. Kiri-kiri. Ulit bulu, Ulil, Detikers, kita masuk di market review hari ini. Jam 4 ya, 4.07 berarti market sudah ditutup. Anyway, kita sambut Oh, iya, dulu betul. bintang tamu kita hari ini. Orang paling Ulil artinya apa ya? Ulil albab. Ih, kok tahu dia? Apa sih? Ulil albab katanya. Enggak. Ini dia ada Mas Revo. Ngeng. Kalau nyebut Mas Revo harus ada ngengnya. Ada tagline-nya nggak Mas namanya? Nggak ada ngeng aja lah. Ngeng. Mas Revo ngeng. Langsung dikasih tagline sama dia, sama Edo. Dari Mega Capital Sekuritas. Mas Apa Revo nggak lagi, kehujanan? Mas Revo. Lumayan dikit. Pakai ini ya. Udah pakai payung. Soalnya sama kan nggak boleh kurang kena gede. hujan sekarang karena ada kandungan mikroplastiknya, tahu nggak? Nggak tahu. Gitu ya Om ya. Iya. Kebanyakan gitu. Jangan main riset hujan sih. ya. Soalnya Oh, dia gitu. ngerisetnya di dalam ruangan Do, jadi dia nggak khawatir Iya. akan apapun yang terjadi di luar ruangan, ya kan? Oh gitu, ada berita gitu ya. Iya. Soalnya kan kalau bermobilitas pakai ngeng. udah kemana-mana kita. Mas Revo, Yes. apa kabar? Kabar baik, aman. Market maksudnya apa kabar Iya. market kita? Kebetulan hari ini sih ya cukup oke lah ya. Naik 0,22% per Oh, jam oke. 4-an ini. 0,22. 0,22% Wow. di Oh, 81,84 0,22 ya. ya. Oke. Sebenarnya naiknya nggak yang Iya, signifikan banget. cuma 17 poin ya. 17,8 Iya, ya. 17,8. Naiknya nggak signifikan. Lebih signifikan di sesi 1 tadi, bahkan jam 9-an tuh ya. Jam 9 sampai 9.30, 9.40 tuh naiknya sampai 8.200. Kalau untuk sentimen basically di domestik sejauh yang saya coba ketahui, lihat-lihat di media dan lain sebagainya, sebetulnya belum ada sentimen yang bener-bener gimana banget gitu ya. Paling yang perlu kita watch itu soal yang tadi subuh ya. Fed Jadi ya. dia ada Fed itu FOMC yang menyampaikan ternyata Cut rate. di cut rate gitu ya ke 25 bips ke 3,75 sampai 4,00%. Jadi sebetulnya itu aja yang mana sebetulnya pemangkasan suku bunga The Fed itu sebetulnya sudah diekspektasikan sesuai pelaku pasar. Sesuai gitu ya. ekspektasi Udah gitu ya. as expected sebetulnya ya. Dan sebetulnya yang jadi concern adalah di next FOMC meetingnya di bulan Desember tanggal 10 kurang lebih 10 apa 11 lah antara itu. Harusnya jadi FOMC terakhir ya tahun Di ini. tahun ya? ini Iya. betul. Jadi sebagai informasi, jadi FOMC The Fed itu ada 8 kali setahun. Wow. Biasanya 4 kali semester 1, 4 kali semester 2. Beda sama BI. Kalau BI itu tiap bulan, jadi 12 kali setahun. Kalau The Fed itu 8 kali setahun gitu. Nah, yang terakhir itu di bulan Desember, kira-kira tanggal 10 apa 11 lah, saya agak lupa, tapi antara itu. In total udah berapa kali pemangkasan Cut berarti rate The Fed? 2 kali sih. Baru dua ya? 2 kali. Bukannya katanya waktu itu sempat ada ekspektasi sampai 4 kali ya tahun ini ya? Harusnya agak banyak memang di tahun ini karena memang again ekonominya slowing down gitu ya, declining gitu-gitu, jadi memang butuh ada dari sisi moneternya di cut rate ya. Cuma memang kelihatannya ada beberapa hal yang terjadi di US sehingga tidak secepat itu, tidak sederas itu, khususnya apa dari sisi inflasinya itu. Jadi inflasi di US ternyata ada mengalami kenaikan gitu, menyentuh kurang, kalau saya nggak salah ingat di angka 3% sekarang itu. Jadi agak naik lagi nih. Yang mana kalau mau dilakukan pemangkasan suku bunga harusnya inflasi itu declining gitu ya. Tetap tumbuh, cuma tumbuhnya melambat, melandai istilahnya gitu. Jadi misalkan 2,8 ke 2,7 ke 2,6 barulah itu cut rate. Tapi yang terjadi saat ini itu malah dia agak naik gitu ke sekitar angka 3% kalau saya nggak salah ingat. Jadi untuk aggressively memangkas suku bunga itu agak cukup sulit Berisiko, nih ya. gitu, agak cukup berisiko. Kalau pangkas suku bunga takutnya malah jadi 3,2, 3,4 dan sebagainya. Jadi bahkan
di FOMC tadi subuh itu disampaikan di bulan Desember nanti 2 bulan lagi itu possibility-nya mungkin sekitar 60% pemangkasan suku bunganya gitu. Jadi masih cukup banyak yang memikirkan kayaknya masih hold deh di Desember itu sekitar mungkin 40%. Kenapa? Karena ya itu tadi inflasinya ternyata malah naik gitu, malah makin tinggi. Jadi itu yang kelihatannya ya mungkin karena ada tarif-tarifan itu ya yang sempat lagi naik-naik lagi, hype lagi. Jadi mungkin itu yang akhirnya membuat potensi pangkasan suku bunga agak lebih kecil lah gitu probabilitasnya kayak gitu. Normalnya kalau di akhir tahun tuh memang seharusnya seperti itu ataukah sebenarnya ini bukan yang normal gitu, nggak baik atau gimana? Kalau di tahun lalu itu kebiasaannya ya historisnya itu yang bulan tuh biasanya mangkas suku bunga. Kayak September tahun lalu seingat saya 50 bips mangkas suku bunganya. Kemudian di akhir tahun di Q4 tuh ada lagi mangkas suku bunga dan intinya adalah harapannya terjadi pangkas suku bunga itu supaya growth-nya naik lagi lah gitu. Karena 2025-2026 itu cukup challenging sebetulnya dengan macam-macam ya. Kita ada kalau di US tuh bahkan sebelum sekarang ini sempat ada isu soal potensial terjadi recession di US. Dan sekarang ini US government shutdown kayak gitu-gitu. Jadi memang kondisi di US-nya sendiri itu memang sedang tidak dalam kondisi yang baik. Bahkan itu banyak juga orang-orang di sana di berbagai dari korporat itu dilakukan layoff kayak gitu. Itu banyak banget gitu. Iya. Jadi meskipun layoff ya. Iya, take layoff gitu. Jadi meskipun saya angka untuk job creation-nya juga saya belum dapat ya. Saya baru dapat angka layoff-nya, tapi untuk job creation saya belum dapat. Tapi karena gini, kita harus bandingin duanya juga. Kan nggak semua layoff ya, pasti ada yang job creation-nya juga kan, rekrutmen kayak gitu. Nah, jadi untuk lebih adilnya gitu sebenarnya kita harusnya punya data dua-duanya. Cuma yang saat ini yang saya dapat memang banyak tech layoff itu terjadi di US dan itu yang akhirnya membuat ya makin lemah ya kondisi tenaga kerja di sana gitu. Jadi unemployment rate juga kemungkinan juga akan di level yang mungkin masih di angka 4% ke atas. Jadi ini yang menunjukkan bahwa memang posisi tenaga kerja di US itu melemah. Jadi memang harusnya sih I expect memang di tahun ini harusnya harapan di Desember masih bisa terjadi lagi ya, cut rate lagi ya. Kalau cut lagi mungkin BI akan ikut motong lagi ya. Masih dibuka chance juga dari sisi BI sendiri. Itu juga disampaikan oleh Gubernur BI ya, Pak Peri Warjio juga menyampaikan masih terbuka lebar ya untuk terjadi pemangkasan suku bunga. Apalagi kalau kita ngeliat di Indonesia itu sendiri, kita perhatikan ya dari Pak Presiden Prabowo, kemudian Menko kita Pak Purbaya Yudi Sadewa, kemudian Gubernur BI Pak Peri Warjio itu pro growth banget nih. Tiga ini tuh pro growth-nya luar biasa banget gitu. Dengan segala kebijakan yang diambilnya itu sudah sangat menunjukkan memang mereka semua ini pro growth banget gitu ya. Dari Menko udah sampai pakai topi soalnya 8%. Wah, iya 8%. Itu gitu udah sign tebal banget ya optimis bahwa banget gitu optimis ya. banget 8% gitu. Tapi itu bukan tahun ini jelas. Betul. Topi, jaket, abis ya, ini betul. mau bikin tumbler juga kayaknya. Minum tuh. 8%. Menunjukkan bahwa target itu benar-benar kita pengen capai gitu. Dan Pak Purbaya juga menyampaikan di Q4 tahun ini rencananya itu di angka 5,5%. Q2 kita 5,12, Q3 belum keluar, Q4 tuh rencananya 5,5%. Which is ya semakin mendekati angka 7-8% lah gitu ya. Meskipun masih jauh, cuma udah mulai mengarah ke sana gitu. Jadi segala kebijakan dan optimisme yang ditunjukkan dari baik itu central bank maupun dari government sendiri, Menko dan sebagainya itu memang inline ya sejauh ini untuk pro growth banget gitu ya, kayak MBG lah macam-macam semuanya itu. Tapi linear nggak Mas dengan respons asing terhadap market kita, equity kita? Nah kalau untuk asing itu to be honest masih hot money banget. Hot money itu maksudnya apa? Dia tuh masih keluar masuknya cepet banget gitu ya. Bukan hot money itu dia kalau emang bagus sentimennya masuk. Iya. Kayak kemarin masuk 1T gitu. Tapi kalau emang ada something yang bukan berdasarkan fundamental gitu maksudnya. Sejauh ini gini, kalau kita bicara fundamental kita itu kalau makronya sebenarnya masih ya cukup oke lah. Nggak ada noise yang gimana, inflasi, suku bunga, kurs USD IDR 16.600, 16.500 sebenarnya masih ya cukup oke aja lah. Cuma memang kondisi di emitennya memang saham-saham kita yang memang fundamentalnya itu memang agak gitu oke lah gitu. Bahkan tadi pagi itu khususnya di hari ini tadi pagi saya tuh ngecek antara kan udah banyak ngeluarin LK di 9 bulan 2025 ya, banks dan sebagainya udah banyak yang ngeluarin. Macam-macam lah, banyak lah gitu. Dan ternyata kalau saya bandingkan dengan konsensus 9M25 juga, ternyata banyak kita itu yang below konsensus angka-angka kita. Jadi misalkan konsensus 10, kita tuh ternyata 8 di bawah ekspektasi gitu. ya.
masih profit gitu, tapi yang harusnya konsensus 10 kita malah 9 atau 8 gitu. Itu banyak yang kejadian kayak gitu ternyata. Emiten kita ya. Mungkin sekitar mungkin 60-70% tuh kita belum konsensus sejauh ini sampai ya mungkin tadi siang lah gitu, sampai tadi siang. Karena ini kan terus mereka rilis LK ya. Jadi sampai tadi siang mungkin 60-70% itu belum konsensus. Itu bukti bahwa ekonomi kita memang masih dalam masa tekanan ya. Masih struggling. Itu kelihatan dari perusahaan-perusahaannya itu below konsensus kebanyakan, di atas 50% itu below konsensus. Jadi kalau kita bicara asing tuh kalau memang lihatnya memang masih bagus, ya dia masuk. Tapi kalau ada guncangan atau apa gitu, ada something apa, ya udah keluar gitu. Jadi masih hot money itu gampang banget gitu masuk keluarnya, nggak konsisten gitu, nggak disiplin masuknya atau keluar tuh nggak disiplin. Masuk keluar tuh cepet banget gitu. Dan jumlahnya nggak dikit, kita nggak bicara 100-200 bio, kita bicara 1 T ke atas gitu. Itu bisa masuk 1 T, ntar keluar 900 miliar atau 1 T juga. Jadi masih terlalu hot banget lah gitu, nggak sustain gitu. Oke, baik. Gitu, terima kasih atas jawabannya dari kelompok pencapir anggrek ya. Jawabannya sangat lengkap sekali dan mudah dipahami gitu ya. Market ya, pasar modal ya. Bagaimana Bapak Edo, mungkin sebagai juri Bapak Edo ingin memberikan tanggapan terhadap statement dari kelompok pencapir anggrek? Menurut saya itu nggak benar ya. Menurut saya langsung itu counter. Tapi benar, kalau di domestik kita kan di makro kita kan saat ini katakanlah cukup terkendali, itu juga diakui gitu sama Pak Purbaya gitu. Cuma memang mikro yang memang harus saat ini diberi confidence untuk bisa memang benar-benar berputar tuh ekonominya. That's why mereka sangat concern bagaimana uang ini benar-benar diserap sama masyarakat langsung kan, biar bisa ekonominya makin bagus gitu. Betul. Tapi domestik kita cukup kencang juga ya. Maksudnya pasar domestik itu cukup kencang juga mempertahankan ketangguhan pasar modal kita sejauh ini. Investor-investor domestik gitu ya. Ya kelihatannya sejauh ini sih begitu ya. Karena gini. Banyak patriot di dalam negeri ini. Patriot apa? Iya, jadi gini. Ini kan ceritanya ekonomi lagi sulit. Tapi mereka mempertahankan supaya bagaimana ini terlihat baik-baik saja gitu. Mereka akan istilahnya seolah-olah berkorban gitu supaya duitnya diinvest ke pasar modal kita biar tetap hijau pasar modal kita. Bener gitu nggak? Gitu. Saya ngomong banyak sih soal kayak gitu. Itu agak-agak gimana ya? Artinya kayak apa yang saat ini terjadi di ISG, ISG kan 8 ribuan nih ya ceritanya ya. Yes. 8 ribuan ini terjadi sejak Pak Prabowo ngomong loh. Pidato. Iya bener ya Mas? Betul. Abis itu ISG ya sempat agak turun, tapi sedikit, setelah 900, itu 8.000 lagi, naik lagi ke 8.000 dan nggak pernah turun lagi kan? Walaupun sempat turun tapi tidak sampai penutupan gitu. Nggak dalam gitu. Ya. Nggak turun dari 8.000 maksudnya. Kayak 7.900 pernah deh, tapi kayak nggak lama lah, habis itu balik lagi. Nggak sampai penutupan gitu. Kan, tapi 7.900 itu. Saya nggak lupa, cuma yang jelas harusnya sih nggak, kalaupun iya pun nggak lama. Pokoknya stabil lagi, gitu sekarang ini di 8.100-an. Sementara Mas Revo, apa tuh? Ini ada keyakinan 9.000 katanya mau ISG sampai akhir tahun. Akhir tahun, betul. Bisa nggak tuh? Ya, ya memang itu kalau saya nggak salah itu Pak Purbaya yang ngomong itu katanya akhir tahun tuh ISG bisa 9.000 dan itu kelihatannya nggak cukup sulit. Dasarnya apa? Ini kalau saya ngeliat aja ya, kita tuh ada MSCI di tanggal 5 November, which is saat ini memang ada beberapa emiten, 1 atau 2 lah yang kelihatannya punya probabilitas yang cukup besar. Bentar Mas Revo, biar Maya ngerti MSCI itu apa. Lu pasti udah lupa kan? Dulu sempat dibilangin. Rapat bulanan. Bukan. Itu RUPS. Itu juga bukan bulanan. Bukan. MSCI itu indeks Morgan Stanley yang ngeluarin. Itu indeks yang biasa itu menjadi acuan investor global, khususnya foreign investor untuk masuk ke suatu countries, suatu negara bisa. Jadi kalau kita punya bobot MSCI-nya gede, biasanya nanti banyak inflow dari foreign masuk ke kita. Jadi negara-negara itu berbondong-bondong supaya sebisa mungkin banyak nih saham-saham, emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang bisa masuk ke MSCI. Supaya inflow-nya banyak. MSCI gitu. Ini indeks bergengsi lah. Bergengsi. Ya, Morgan. Jadi kalau banyak emiten kita yang masuk ke dalam indeks itu, inflow banyak asing tuh masuk ke equity kita. Itu artinya bagus gitu ya. Bagus lah, ya gitu. Nah itu bakal diumumin 5, tapi efektif seingat saya 20-an deh. Dan kalau memang banyak emiten kita masuk ke situ, itu bisa sangat berpotensi menggenjot foreign inflow-nya jadinya bisa gede. Cuman memang kalau berdasarkan hitung-hitungan kan macam-macam nih hitungannya, ada free float market cap-nya lah, apalah inilah itulah gitu ya. Dan kalau
hitung-hitungan yang ada saat ini kita kira-kira mungkin 1 atau 2 emiten aja sih, nggak sebanyak itu juga yang, yang mungkin masuk. akan masuk. Karena ya itu hitungan FFMC-nya lah macam-macam dan sebagainya. Saya nggak bisa disebutin lah. Tapi mungkin salah satu kelihatannya akan ada memang yang konglo sih. Salah satu yang konglo yang kelihatannya juga harga saham juga udah naiknya cukup signifikan. Free float-nya juga masih masuk. Jadi kelihatannya itu yang mungkin akan masuk dan mungkin nggak lebih dari 4 kayaknya kalau edition yang nambah ya. Maksimal nggak lebih dari 4 kayaknya nggak gitu. lebih dari 4. Cuma kalau hitungan saya mungkin 1 sampai 2. Tapi oke lah kita ini mungkin kayaknya nggak lebih dari 4 ya yang bakal masuk ya. Kalau nggak lebih dari 4 cukup nggak tuh bisa sampai 9.000? Mungkin 85 kayaknya kena sih. Kalau 85 kayaknya harusnya kena. Kalau 9.000 kayaknya most unlikely ya. Kita lihat banks-nya. Karena banks-nya itu udah murah sebenarnya basically kan. Iya, Jadi iya. kan untuk naikin HSG itu nggak cuma dari saham konglonya aja. Saham konglo mungkin 13-15 saham. Tapi ada banks-banks kita yang punya bobot gede juga kan. Ya BCA, BRI, Mandiri, BNI dan sebagainya. Jadi dan itu harganya sahamnya sudah murah. Secara valuation PBV per juga sudah sangat murah sebetulnya. Oh ya? Angka-angka sekarang itu. Compare tuh 2 tahun, 3 tahun lalu tuh udah murah banget gitu ya. Beli deh. Jadi bersamaan dengan mungkin nanti saham-saham konglo juga mungkin naik, MSCI nanti November, harapannya juga banks bisa naik, itu yang mungkin bisa nanti nge-boost bisa mendekati angka 9.000. Jadi paling kayak gitu kayaknya ya, skemanya. Dari jawabannya Mas dilakukan. Revo terlihat. Saya berusaha untuk menyerap semuanya karena dia ngomongnya cepet banget dok. Gue lagi merecall card rate ini apakah sama-sama red card? Card rate. Iya card rate. Kan yang minggu lalu yang gue tanya red Iya. card ini bilangnya Iya, red betul. card kan. I mean like red or red. Iya. Iya, Card Kak. rate. Apakah Jadi sama? Card rate. Sama. Beda. Oh beda. Biasanya ngomongnya beda. cut rate sih. Biasanya ngomong cut rate. Iya, card rate dan red card beda. Cuma Yang biasanya. minggu lalu yang aku tanya. Oh itu sama, loh. sama konteksnya sama. Apalagi yang diserap selain itu? MSCI. MSG. Ya bukan apa? Kebanyakan MSG. Tapi tadi yang mau gue bilang adalah dari apa yang disampaikan Mas Revo sebenarnya cukup pesimistis itu bisa tercapai 9.000. Enggak ngomong gitu. Saya nggak ngomong gitu. Saya ngomong gitu. Tapi but we will see ya. Bagaimana nanti MSCI ini benar-benar bisa nge-boost capital inflow dari luar gitu sehingga kita bisa sampai 9.000. 9.000 apa? 9.000 ISG ya 9.000. Iya, SG 9.000. Oh, oke. Sekarang kan masih 8.100. 180. Udah beli sekarang, masih ada 900 poin lagi Dia di mah depan. selalu kayak gitu. Pokoknya kalau lagi bagus, lagi murah, duh beli sekarang. Nanti ini ada Iya. ini nih gitu. Minggu depan harga naik. Lo kayak jual Kayak properti ya? Iya. Emang bener, banks tadi ya Mas Revo ya. Apa tadi rekomendasi sektor? Nggak ada ngomong itu. Genuinely asking. Revo takut ngomongnya. Saham yang bisa jadi berpotensi untuk bisa mendulang gain di akhir pekan ini. Akhir pekan mepet banget ya, agak Besok. susah ya. Besok. Iya, sisa sehari ya. Next week. Iya. Agak susah ya. Jadi apa dong yang mudah? Yang muda, yang frekuensinya tinggi ya. Oke. Yang frekuensi tinggi, volumenya juga gede gitu-gitu ya. sektor Biasanya apa itu biasanya? bukan sektor tapi lebih ke tier 2, tier 3. Oke. Jadi biasanya bukan saham-saham yang di atas 10T, 20T market cap-nya, tapi biasanya agak-agak di bawah 10, 20T lah gitu. Mungkin single digit T kayak gitu. Itu biasanya akan lebih mudah untuk kalau mau ngegerakin misalkan kayak gitu itu kan lebih mudah ya. Jadi frekuensi dan volumenya bisa lebih gede dan kita bisa tektokannya bisa lebih cepat di situ. Tapi Kalau mau lebih kayak gitu. berisiko ya. Tapi lebih berisiko memang betul. Tapi kalau mau agak lebih panjang ya pastinya banks ya. Kalau ngeliat kondisi sekarang juga sudah mulai agak rebound kayak gitu-gitu. Jadi apalagi sudah masuk ke kuartal 4 tahun ini. Jadi kalau mau agak lebih panjang mungkin sebulan 2 bulan ya mungkin banks bisa diperhatikan juga ya. Ada tikers yang kayak Mae, nanti kalau mau ngulang lagi apa yang dibilang Mas Revo, speed YouTube-nya diperlambat 1,5 kali. Iya benar, gue nggak dengerin. 0,75 tapi 0,75. Bercanda Mas Revo. Iya, iya. You are good. Tapi seru banget great, dengerin Mas Revo meskipun banyak sekali istilah-istilah yang saya ini apa itu apa gitu. Lo kan. kelamaan gak datang ke sini. Ya kan lo udah punya pengganti. Mulai drama ini dimulai dari sekarang. Kau yang memulai, aku yang mengakhiri. Iya. Ya udah deh, udah jam berapa nih? 16.25 juga ya. Ya kita udah mau pulang guys. Belum ya? Oh, kita belum masih sampai ya? setengah 6. Belum ya. Kita masih sampai ampun, setengah 6. Mas Revo lama. masih hafal tagline kita kan? Siap. Ya udah, silakan ditutup. Jangan gitu dong. Dulu kita pancing, gitu ya, pancing, Mas. pancing, Iya, pancing. bener. Mas Yarol nutup sendiri, buka-buka Iya. sendiri, mandiri dia. Aduh. Wih, bukan Pancing, BNI. pancing. Aduh. Oh, iya juga.
Iya juga. Ya udah Ya deh. udah, terima kasih Mas Revo. Kita Siap. ketemu lagi next time. Ya. Karena dia nggak pernah tahu dia akan kembali lagi kesini kapan. lagi ya. Benar. Sombong. Saya seperti hantu. Kalau saya dipanggil, saya seperti jin dalam lampu. Kalau Iya. saya dipanggil, digosok-gosok, saya datang. Oh, dia Pungki Anda. Ih, Nggak ada yang- cantik tahu. Nggak ada yang tahu, tapi yang nonton nggak ada yang tahu lah, kayaknya. nggak mungkin nggak tahu dia napung. Iya, dia semua yang cantik, dia asosiasinya. Cie, merah mukanya. Udah, Mas Revo, Ya udah, makasih ya. siap. Ketemu Thank next you, time thank you. ya. Siap. Oke. Ya udah kita break. Ya udah kita break. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Cie. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oke, tadi udah dengan market review ya bersama Eduardo Simorangkir. Sekarang kita masuk ke editorial review bersama Anita Mai. Wih, keren. Keren. Pokoknya kerja kita hari ini review aja terus ya. Review aja. Tadi pertama review lift ya, review lift yang di tebing. Ya, di Nusa Penida. Kedua review market. Sekarang review kereta. Iya bener, iya lagi. Bener. Kita review kereta cepat yang wush itu ya. Yes, yes, yes. Iya lagi. Us yang cepat iya, yes, yes, yes. Berapa kak? Kenapa? Gue mau Udah berapa menanyakan kali? pertanyaan bodoh. Udah berapa kali Iya pakai gitu us? enggak? Kayaknya baru 2 kali atau 3 kali gitu. Kesan-kesannya gimana? Bagus. Cepet. Cepet banget. Iya, bagus. Kecepetan kata gua. Bagus, cepet, belum tidur, udah Iya, nyampe. makanya kecepetan makanya itu. Karena biasanya kadang kita menikmati perjalanan ya. Iya, dengan tidur gitu secara misalnya. waktu tempuh kecepatan, tapi secara bayar utang atau termin utangnya kelamaan. Kelamaan ini masih utang ya kita ya. Masih. Masih utang. Sementara kurang produktif ini WUS ini. Aku nggak bilang gitu. Aku nggak bilang Ya gitu. udah deh, saya nggak tanya sama kamu lagi deh. Ya Saya, udah. saya mau tanya aja sama, sudah bergabung kan bersama kita? Sudah. Kita akan bertanya langsung aja ke ekonom Indef. Ada Bapak Tauhid Ahmad. Selamat sore Pak Tauhid. Selamat sore, apa kabar Mbak Mai? Apa kabar? Selamat sore, Edo. Pak Selamat sore. Tauhid. Kabar baik semuanya. Tapi yang lagi tidak baik-baik aja sepertinya pembayaran hutang ya Pak ya. Iya betul nih. Kalau udah hutang kayaknya sulit. Aduh. Naginya sulit ya. Makanya Kalau jangan berhutang. kalau Pak kalau Pak Tauhid udah nyobain WUS berapa kali Pak? Atau nggak terhitung? Enggak sih, kayaknya ya belum ada 10 kali ya. Oh, iya, iya. Masih bisa dihitung jari Pak ya? Masih bisa. Banyak ya. Saya cuma 2 kali PP. Iya, gimana dong? Dia pakai buruk soalnya biasanya, Pak. Pak Tauhid, ini soal utang kereta cepat. Sebenarnya sebelum Pak Purbaya komentar gitu ya soal bagaimana nggak mau APBN menanggung Iya, menanggung utang hutang. kereta cepat ini juga cukup sering sebenarnya sebelum bahkan di proses kereta cepat ini belum dibangun pun sudah diwanti-wanti tuh soal besarnya biaya pembangunan dan juga utang kita ke China gitu untuk membangun kereta cepat ini. Tapi saat ini diskursusnya dibuka kembali begitu, mungkin Pak Tauhid boleh menyegarkan ingatan kita soal seberapa pelik soal pembiayaan utang kereta cepat ini Pak Tauhid. Ya, kita tahu bahwa memang kereta cepat ini merupakan kerjasama ya antara B2B ya, antara KAI dan AKAI dan juga perusahaan konsorsium dengan Cina ya. Dan memang kita sumber pendanaannya sendiri berasal dari China Development Bank ya 75% dan 25%-nya dari ekuitas konsorsium lah beberapa ini. Nah, artinya memang kita memiliki utang yang cukup besar terutama selain dari konsorsium ke China Development Bank. Nah, memang biayanya ini sebesar kurang lebih 7,2 miliar US dollar atau sekitar mungkin 118 atau 120 triliun. Nah, biaya ini memang
meningkat ya ketika ada cost overrun ya atau pembukaan biaya pada saat COVID, ada biaya penambahan beberapa titik dan sebagainya, apalagi COVID mungkin ada masalah di situ, ada tambahan sekitar 1,2 miliar atau sekitar 19 triliun. Jadi dari 120 triliun, 19 triliun merupakan cost overrun. Nah, sebenarnya memang dengan tidak ada kenaikan biaya cost overrun, ini satu proyek atau infrastruktur yang sangat gambling karena sudah diperingatkan ini bisa jadi menjadi bumerang karena beban berat dari segi pembiayaan gitu. Nah, kenapa dan ini terbukti 2024 kan ternyata memang kerugiannya sebesar 4,2 triliun dan 2025 semester pertama 1,6 triliun. Karena beberapa hal ya, pertama ini terjadi dari antara asumsi yang waktu proposal itu disusun, ya, realitasnya tidak terjadi begitu ya. Misalnya saja berkaitan dengan jumlah penumpang begitu ya. Jumlah penumpang rencana awal kurang lebih 31 sampai 35 ribu per hari, tapi realitasnya sekitar separuhnya 14 sampai 18 ribu. Tadi kemudian yang kedua biaya investasinya yang sebesar tadi ada cost of run juga naik tadi kan saya sebutkan. Kemudian tarif tiket yang harusnya 250 sampai 300 ribu realitasnya mungkin di bawah itu karena ada diskon dan sebagainya, ngejar penumpang. Kemudian juga target pertumbuhan penumpang yang di awal tuh 5 sampai 7%, realitasnya masih sekitar 3% begitu ya. Saya kira itu yang menyebabkan mundur begitu ya. Rencana break even point BEP-nya tahun ke-10, 12 dengan banyak hal. Nah, itu yang kemudian berubahlah, bisa lebih panjang gitu. Ya, ini memang kegagalan-kegagalan asumsi tadi bisa jadi karena ada biaya tambahan investasi, perbedaan estimasi, termasuk realisasi, termasuk juga keterlambatan fisik pada waktu pembangunan itu konstruksi memang makan biaya yang sangat berat begitu, apalagi meskipun katakanlah beban bunganya kan sekitar 2 sampai 2,5 tahun ya, tenornya 40 tahun, tapi kita tahu ternyata nilai tukar rupiah kita itu melemah sejak proyek ini dibangun kan, jadi ada 2-3 tahun berturut-turut melemah, ini menambah beban bunga utang kita kan semuanya dalam bentuk US dollar begitu. Nah, ini yang saya kira menyebabkan tadi kenapa ini menjadi beban utangnya cukup besar ya. Memang sebagian masyarakat mengapresiasi ya adanya kereta ini ya. Tapi memang problemnya tadi ya biaya beban utang, ya salah perhitungan bisnis, pendapatan belum menutup biaya, termasuk juga yang mungkin dalam tanda kutip tidak tepat dari sisi segmentasi pasar ya, apalagi tadi juga rutenya relatif pendek kan ya, sehingga yang bisa ikut ya sedikit begitu penumpang, apalagi ada persaingan dengan jalan tol maupun mobil pribadi ya, beberapa case itu memang menjadi persaingan pada jalur yang sama Jakarta ke Bandung begitu Mas. Oke, Pak Tauhid, ya, kalau misalnya dengan penjelasan tadi, mungkin bisa dikatakan bahwa sebenarnya WUS ini tidak baik-baik aja ya, mengingat juga pembayaran hutangnya juga terhambat begitu. Nah, tapi kalau misalnya dibilang baik-baik aja atau enggak, kita lihat kan WUS ini juga semakin banyak peminatnya, terus juga rute juga ditambah kan ya Do ya, yang ada pemberhentian juga di Karawang ya kalau nggak salah ya Pak ya. Yeah. Dengan hal ini apakah bisa sudah cukup membantu begitu untuk WUS ini bisa lebih banyak lagi digunakan oleh masyarakat? Sebenarnya pertama ya soal jumlah penumpang memang ada kenaikan lah 2%, 3%, tetapi dari target masih jauh Mbak. Jadi growth penumpangnya targetnya kan 5-7% per tahun begitu, atau tadi angkanya katakanlah 31.000 sampai 35.000 per hari. Nah, realitasnya tambahannya itu nggak secepat yang diperkirakan ya. Yang kedua soal lokasi, kebetulan saya juga pernah
turun di apa namanya di titik-titik tersebut ya. Menurut saya memang titik ultimate-nya ini kan justru di daerah Bandung ya. Bandung itu kan di Padalarang dan Tegaluar. Nah, kalau Padalarang itu malah titik terbesar orang turun begitu. Begitu Tegaluar itu sedikit. Nah, Tegaluar ke kota Bandung masih membutuhkan waktu, kalau saya kemarin nyoba itu kurang lebih hampir 1 jam lah naik Grab car ya. Otomatis kan orang nggak mau lagi naik Tegaluar begitu, akhirnya Keluar biaya naik, lagi ya. ya keluar biaya lagi gitu. Nah, kalau kita melihat peta persaingan dengan katakanlah kereta reguler, kemudian mobil lewat tol ya, ya otomatis orang akhirnya kan nggak akan terjadi transisi ke kereta cepat gitu, karena mereka akhirnya harus 2 kali juga begitu ya. Nah, ini yang kemudian meskipun ada tambahan misalnya dari Padalarang, tetap saja ini nggak bisa menghilangkan habit. Artinya yang di Tegaluar menjadi tidak efisien untuk sebuah stasiun begitu. Dengan kata lain Pak Tauhid, ini model bisnisnya juga tidak cukup optimal begitu dilakukan oleh pihak KCIC sendiri untuk bisa mengoptimalisasi sepanjang jalur potensi-potensi bisnis yang ada, Pak Tauhid. Iya, betul. Karena kan saya kira memang karena tadi ya dengan biaya yang sangat besar, dengan jangkauan katakanlah kilometer yang cukup pendek, ya otomatis dari sisi bisnis tentu saja sebenarnya sudah diingatkan ini akan resiko kegagalan bisnisnya sangat besar begitu ya. Karena kalau yang terlalu pendek, otomatis kan stasiunnya sedikit, begitu ya, dan pusat-pusat penumpangnya juga sedikit. Ini yang kemudian penambahan penumpangnya akhirnya di bawah target, gitu ya. Nah, memang kalau ditambah adalah tambah yang jauh lebih jauh, tetapi melingkupi wilayah-wilayah yang strategis, gitu ya. Bandung harusnya memang pusat kota. Kalau pusat kota otomatis market dari kereta reguler atau mobil sekalipun atau travel itu bisa langsung kejangkau. Cuma kan kita karena mungkin di situ mahal ataupun teknik secara teknologi dan sebagainya berisiko, mungkin itu juga menjadi kendala. Tapi ya itulah kalau kita bandingkan di negara lain kan langsung ke tempat-tempat strategis gitu ya. Kalau di negara lain ya di bawah, makan di bawah tanah ya. Jadi atasnya hotel. Jadi orang mau ke Bandung sampai udah langsung hotel dan sebagainya. Nggak ada jadi biaya kan tambahan lagi ya Pak ya? Ya nggak ada biaya tambahan lagi. Nah kan orang berhitung juga. Mungkin itu yang harus dipikirkan begitu. Lagi pula banyak alternatif yang rasa-rasanya juga lebih masuk gitu ke kantong masyarakat pada akhirnya. Ya, betul. Mungkin ini yang akan memilih bus adalah memang yang punya value bisnis atau benar-benar ngejar waktu gitu kan. Karena secara jarak tempuh kan, waktu tempuh kan nggak sampai ya 30 menit lah ya. Nggak jauh-jauh banget bedanya. Jadi kalau misalnya dengan kendaraan, mungkin dengan mobil sendiri, mobil pribadi ataupun travel gitu, misalnya pasti takes minimal banget mungkin 2,5 jam gitu ya kalau lagi lancar. Ya, menurut saya memang kalau kita lihat ya, memang kalau ke Padalarang mungkin 30 menit sampai ya. Tetapi Padalarang ke kota Bandung yang juga macet, terutama Sabtu Minggu, orangnya akhirnya berisiko kan untuk macet juga. Lebih baik ya saya bawa kendaraan sendiri sama-sama macet, tapi fasilitas secara personal akan jauh lebih baik. Begitu itu yang membuat akhirnya market yang kedua, kita tahu bahwa market ini kan substitusi dari kereta reguler ya, dari Parahyangan. Jumlah traffic Parahyangan kan sudah berubah lebih sedikit, dan sebagian besar yang kelas eksekutifnya karena harganya tidak jauh beda, tipis, mereka pindah ke bus. Jadi tidak ada tambahan pergerakan baru dari penumpang. Memang betul, kalau hari-hari biasa rasanya memang tidak terlalu ramai. Ini hanya Sabtu Minggu yang kelihatannya hanya ramai ya, orang-orang Bandung yang katakanlah seringkali mobilitas pulang dari Jakarta ke Bandung mingguan lah untuk mereka beristirahat di Bandung begitu. Jadi lebih ke arah situ yang jauh lebih banyak. Dan rasanya apa yang jadi kekhawatiran kita tadi itu semua udah masuk dalam kalkulasi Pak ya, ketika proyek ini dimulai gitu, dan ini tapi anyway
proyeknya sudah jadi juga, sudah beroperasi begitu ya, dan memang harus kita tanggung bebannya. Saat ini kan wacananya adalah melakukan restrukturisasi utang, Pak. Itu kira-kira bentuknya itu seperti apa, Pak? Barang apa ini restrukturisasi? Ya, restrukturisasi ini kan pada dasarnya kita melakukan proses negosiasi ya ulang dengan China Development Bank ya sebagai banknya memberikan utang ke proyek ini gitu ya. Restrukturisasinya pertama tenor pinjaman. Kalau kita kan 40 tahun begitu. Nah, ini diperpanjang bisa nggak gitu ya. Jangan 40 tahun deh gitu. Tapi lebih panjang lagi sehingga pokok utangnya bisa kita kurangi gitu. Jadi beban kita tahunan untuk bayar ke mereka lebih ringan gitu. Yang kedua bunganya, kalau misalnya 2,3, 2,4 lebih tinggi, kita bisa turunkan lagi karena tadi kita perpanjang, tapi mereka juga bisa memberikan, kita bisa juga berdeko soal bunganya. Itu bisa Pak, mereka nurunin bunganya? Belum tahu, ini kan lagi proses gitu ya, saya nggak tahu kan. Ya belum ada, menurut saya ya mau tidak mau itu harus dilakukan. Kalau tidak kita nggak kuat kalau tiap tahun rugi 2 triliunan, siapa yang harus membayar? Karena tapi kan nggak ada makan siang gratis Pak Tauhid. Apa yang jadi beban kita tambahan nanti kalau misalnya itu disetujui? Ya bebannya tentu saja otomatis otomatis kan lama kelamaan memang kan BUMN-BUMN yang tergabung dalam KCIC misalnya katakanlah PT KAI, Wika dan sebagainya, dia harus punya skenario bisnis dengan situasi ini. Nah, utang ini kan harus ditanggulangi oleh BUMN-BUMN tersebut begitu ya. Resikonya adalah ya BUMN akan mendesain ulang portofolio bisnis mereka begitu, otomatis misalnya apakah KAI ya perlu ditambah PMN, Wika tambah PNN dan sebagainya agar struktur modal mereka kuat begitu. Masalahnya kan nggak sesederhana itu. PMN itu kalau ada memang sesuatu bukan cash management untuk mengganti utang, tapi ada satu investasi yang kemudian bisa menghasilkan keuntungan, yang untungan itu baru bisa membayar utang ini. Nah itu yang kemudian posisinya berbeda antara Wika dengan PT KAI ini gitu. Saya kira itu begitu. Jadi mau tidak mau memang gitu. Konsekuensi kedua ya meskipun pemerintah Pak Menteri Keuangan menegaskan tidak boleh ada APBN, tapi pasti pemerintah Cina akan ketika ini di tenor diperpanjang, dia akan minta jaminan begitu. Ini gimana kalau saya perpanjang begitu ya, tapi kalau satu saat nggak bayar bunga utangnya, konsorsium ini pembayar pakai apa gitu kan. Jadi itu yang beratnya gitu kan. Udah saya ringan ini, ternyata asumsi tadi yang dibangun jumlah penumpang cuma nggak terpenuhi, toh harus dibayar kan. Nah ini yang kemudian menjadi problem begitu. Saya kira perlu ada ini lain lah yang kemudian bisa kita menyelesaikan kewajiban kita begitu. Apakah nantinya akan ada imbas kepada masyarakat dari mungkin keringanan tenor, cicilan dan lain sebagainya, Pak? Kalau ke masyarakat tidak, tetapi mungkin begini, justru ada beberapa konsekuensi ya. Misalnya tadi ya, pasti akan ada penyesuaian tarif begitu ya. Mungkin diskonnya tidak sebesar dulu, ini kan masyarakat sudah ada begitu, karena kan harus ngumpulin duit nih, KCIC ya, masyarakat pasti akan naik sedikit tarifnya dan sebagainya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jam-jam yang rugi gitu ya, itu pasti akan dikurangi gitu ya. Ya okupansinya rendah gitu, jam berapa, itu akan dikurangi karena itu akan menambah kerugian. Nah itu yang akan terjadi. Jadi itu yang kemudian penting. Tetapi memang ada misalnya pengembangan misalnya di Kerawang, Padalarang atau Galuar yang kemudian bisa menambah sumber pendapatan dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian dilakukan lah gitu. Nah yang kemudian juga ada ya mungkin
ya perusahaan ya kayak CIC harus mengoptimalkan sumber pendapatan di ruang tiket nih, misalnya kan wilayah ini kan luas di stasiun dan sebagainya, iklan, parkir, retail dan semuanya dikembangin, itu yang kemudian jadi sumber pendapatan mereka begitu. Sumber pendapatan non tiket Pak ya. Betul, non tiket. Pak, mungkin terakhir soal ini jadinya saya keinget lagi soal bayang-bayang jebakan utang Cina gitu, sempat juga kan menghantui kita. Ini bisa jadi sebuah titian menuju ke bayang-bayang atau mimpi buruk itu nggak sih Pak? Ya bisa jadi kalau misalnya ya tanda kutip ya ternyata keadaannya tidak berubah. Ya pertama tadi ya ternyata utangnya sekian, gagal bayar utang itu terjadi berkali-kali lah, mungkin lebih dari 5 kali, dan sebaiknya kan mempertanyakan komitmen dari BUMN-BUMN ini ya yang masuk konsorsium. Kalau nggak ada kan bisa jadi kepemilikan sahamnya dalam konsorsium Cina bisa lebih besar dari 50%, otomatis kewenangan dan sebagainya itu ya perusahaan dari konsorsium Cina yang akan dominan begitu secara tidak langsung itu gitu. Yang kedua, kalau misalnya tidak ada jaminan begitu ya, konsorsium nggak bisa kan, pemerintah nggak bisa jamin, ya udah ya aset dan sebagainya, karena bank is bank, dia kan jaminannya aset begitu ya, seluruh infrastruktur dan sebagainya itu yang kemudian menjadikan hak dari China Development Bank tadi begitu ya, itu yang kemudian dia bisa kasih ke perusahaan baru atau justru kasih ke BUMN Cina tadi untuk mengelola, dan itu akhirnya merubah komposisi kepemilikan saham begitu. Di banyak negara karena ketika tidak ada katakanlah garansi dari pemerintah, ya memang akhirnya itu yang terjadi di Sri Lanka ataupun negara-negara lain yang berhubungan dengan sebuah organisasi yang utang, terutama memang banyak dari Cina, karena kan rata-rata di negara berkembang mitranya begitu ya. Saya kira itu penting begitu. Oke, baik Pak Tauhid. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Pak, sudah menyempatkan buat Detik Sore. Terima kasih Pak. Bertugas kembali. Selamat melanjutkan aktivitas makasih, kembali Pak. Mas Edo, Mbak Dia, makasih. Iya. Itu dia ya. Tapi kalau ngomong-ngomong jalur WUS ke Karawang itu Dok. Betul. Jadi dia tuh setahu aku ya, dia tuh bekerja sama juga dengan salah satu kayak factory outlet mall something, tahu kan yang adalah itu ya yang di Karawang FO yang itu terkenal itu, dengan menyediakan jasa jemput. Apa istilahnya tuh shuttle gratis. Shuttle dari stasiun langsung ke FO-nya. Langsung ke FO-nya. Jadi kayak ya udah PP misalnya turun di Karawang, mereka ke sana, nanti mau balik lagi tinggal pakai WUS lagi. Right. Ya kayak gitu harus banyak diusahakan karena itu bagian dari optimalisasi potensi-potensi bisnis di sepanjang jalur. Betul, seperti tadi yang Pak Tauhid sampaikan bahwa tujuan utama memang Kota Bandung gitu ya, di Bandungnya gitu. Jadi di stasiun atau pemberhentian lainnya tuh nggak terlalu banyak gitu tujuannya. Tapi kan dari tempat-tempat itu kita bisa menuju daerah-daerah tertentu juga ya. Maksudnya kayak misalnya mau ke Cimahi, turunnya Tegaluar di misalnya. Tegaluar gitu. Tapi alangkah indahnya kalau misalnya kita udah nyampe langsung Bandung juga. Nah, iya itu memang itu kalau di Bandungnya harapan terbesar kita adalah itu gitu. Karena kalau berangkatnya kan kita bisa dari stasiun pulang Bandung langsung dari stasiun tapi Bandung harus dengan pakai kereta lagi. Iya feeder lagi sih. Harus tetap keluar dulu, nyambung kereta yang lain dulu. Ya udahlah pokoknya gratis. Iya gratis sih. Pastilah kalau nambah lagi mah capek banget bayar mana mahal lagi. Terus nyokap gue kan lagi di sini nih, nyokap gue tinggal di Lombok nih ya, lagi di sini nih. Salah satu tujuan dia datang ke sini adalah nyobain WUS. Nah, ayo kita naik WUS katanya. Terus gue hitung-hitung, gue berapa orang berangkat ke sana berapa, bisa 1 juta lebih cuman buat nyobain WUS PP doang. Nggak gitu. apa-apa, hitung-hitung nyumbang buat bayar utang ya. Kita break dulu Tikers. Abis ini kita akan seru-seruan bareng sama It Gitaf. Kita akan nyanyi bareng salah satu single terbarunya. Ini mumpung cocok sama cuacanya. Oke. Sedia aku sebelum hujan. Judulnya itu? Iya, judul lagunya itu. Wow, aku taunya malah, aku pengen nanya, kamu udah gak marah kan?
Iya, abis Udah ini kita lama. tanyakan juga itu ya soal itu ya, penggalan lirik itu. Abis ini Detikers di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Halo, aku Yet Gitaf. Aku adalah penyanyi dan penulis lagu. Akan membawakan lagu terbaruku, Sedia Aku Sebelum Hujan. Jadi waktu itu dingin, ku beri kau hangat. Walaupun ku juga beku, tapi ku aman saat kau damai. Jadi waktu itu panas, ku beri kau angin. Walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh saat kau teduh. Sudah paham kan sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemana ku tak akan kau temukan, yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan, memang sebegitunya aku. Ku tak punya pilihan yang dikendali pikiran. Ada namamu disebutkan, disitulah aku berjalan. Sudah paham kan sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemana ku takkan kau temukan, yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan, memang sebegitunya aku. Soal cintaku jatuh, hey, ini janjiku untuk hadir dan mencintaimu di hari baikku, dari hari burukku. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemana pun takkan kau temukan, yang siapkan bekalmu di peperangan. Ku maafkan, memang sebegitunya aku. Soal cintaku jatuh, sedia aku sebelum hujan. Kemana pun takkan kau temukan, yang siapkan bekalmu di peperangan. Sedia aku sebelum hujan. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore, kita sudah bersama It Gita di Gita. sini. Hai Gita, apa kabar? Baik sekali. Kalian udah bestie ya? Kita udah kenalan jauh-jauh hari. Oh Kita gitu, gue gak diajak. Karena gue cuman
pengganti kan kekosongan kita berdua lo. Gen Z, Anda bukan. Oh gitu. Oh, jadi gitu ya. Anda jadi jangan antar sok generasi. muda. Tapi Edo. aku kayak seumuran tau. Kamu umur berapa sayang? 24. Tos. Sama banget. tinggal dibalik. Kurang ajar Anda ya. Tidak, itu tidak benar ya Dek ya. Jangan panggil Dek. Panggil kita aja Iya, biar kita kelihatan seumur. Nah, dia imut-imut banget ya. Asli. Imut-imut banget. Asli. Apa sih Kak orang kita tingginya sama? Kok dibilang imut banget? Akhirnya keluar Gitanya. Gita kamu. Keluar Bataknya ini Iya, ya. kamu ada darah Batak nih ternyata ya, Karo ya. Pantesan suaranya sebagus itu. Iya. Kayaknya sih. Soalnya dia Batak juga. Masa? Iya. Suaranya bukan lagi kalau sudah dibuka. Masa sih? Batak Toba, Batak Karo. Toba kalau aku tahu. Oh iya. Aku sih mau rangkir. Iya itu harusnya bagus banget dong. Oh itu mah Semi yang bagus banget. Kalau aku mah bagus bangetnya dari Hong Kong. Bagus aja kalau Edo ya. Boleh collab sama Edo. Kan sekarang zamannya collab betul. gitu. Tapi kita dengan hadirnya single baru tadi yang barusan dibawain ya tadi ya. Iya. Sedia Aku Sebelum Hujan. Katanya adalah Gita yang baru. Karena membawa tema cinta secara ugal-ugalan lagi. Please enlighten us. Apa itu yang dimaksud dengan mencintai secara ugal-ugalan lewat single baru ini Gita? Ya aku secara terbuka pengen ngasih tauin orang kalau aku lagi ada di hubungan yang sehat. Hubungan yang saling mengisi, hubungan yang saling menopang gitu. Lagi butterfly era nggak ini? Enggak juga sih, tapi Enggak. emang dasarnya kita berdua sama-sama orang baik aja sih. Jadi Nggak akan. butterfly orangnya udah lewat, soalnya udah lama kita. Udah berapa lama? Oh iya. Sudah tahun ya. Udah seru itu udah lalu disebutkan. Tapi kan biasanya kita tahu kayak lagunya lagu galau gitu. Yang sering ada di musik pop Indonesia, tapi kalau di aku sendiri aku jadi bingung aku mau nulis apa karena aku lagi happy gitu. Nah, Sedia Aku Sebelum Hujan tuh kayak menceritakan aku dengan cara mencintaiku. Terus aku juga baru tahu oh ternyata aku tuh kalau lagi sayang-sayang tuh begini orangnya. Oh berarti kamu kayak unlock sisi lain kamu yang kamu juga baru tahu ternyata Iya. kayak gini gitu ya. Berarti Gita tuh bucin. Ugal-ugalan tuh bucin gak sih maksudnya? Iya sih Iya. harusnya gitu ya. Katanya Gen Z. Do you consider yourself as a bucin? Iya. Oke. Aku Wow. aku lumayan sih. Kalau misalnya aku ngerasa orangnya pantas buat dibucinin sih aku bucin banget. Tuh, dia akan bucin ke orang yang pantas dibucinin, ya kan? Jangan sampai yang kitanya udah ugal-ugalan, dianya gasrem Aku kan? gak bakal mau. Nggak bakal Aku udah lama-lama kayak sama gitu ya. mundur teratur kalau yang kayak gitu. Iya. Kalau lagu-lagu yang sebelumnya tuh berdasarkan pengalaman pribadi atau yang terjadi saat itu juga yang kamu tulis atau gimana? Pengalaman pribadi, semua lagu aku pengalaman pribadi sih. Cuman timeline-nya beda-beda, lini masanya beda-beda. Tapi kalau yang Sedia Aku Sebelum Hujan ini sekarang, detik ini juga. Butterfly eranya Gita nih ya. Aku gak butterfly era. Oh, bukan Udah ya? enggak marah Oh, kan? tadi Aku bukan ya? Udah ditanyakan tadi Baru Edo. banget bilang. Kamu tidak menyimak Enggak, kita aku ngomong nggak diginiin apa. Bataknya keluar ini berdua ya. Oke ini tapi kalimatnya atau judulnya catchy banget ya. Sedia Aku Sebelum Hujan. Itu Sash. itu Sash, ya betul. Iya benar, Edo Sash. disingkat ya karena panjang ya. Iya. Jadi untuk lebih mudah diingat itu kan baru launching di 8 Oktober kemarin ya. 8 Oktober. Nah, sejauh ini kalau kamu ngelihat selera musik kan kadang random ya lagu lama bisa naik lagi atau lagu baru mau naiknya mungkin sulit. Tapi kalau kamu ngelihat penikmat lagu kamu seperti apa sih? Nggak bisa ditebak sih. Cuman aku tahu, aku yakin aku bisa deliver dengan nuansa baru. Soalnya kan nuansa bukan yang biasa di Indonesia kan. Maksudnya ini ada country-countrynya gitu. Iya, iya. Aku yakin orang bakal penasaran karena ini Kok Gita beda gitu ya. Tapi Lumayan nggak tahu eksperimental kalau- nih ya. Lumayan sih, tapi Yang nggak tahu single ini bakal viral apa enggak, kayaknya tuh nanti deh mikirinnya. Dan apakah lo adalah orang yang atau penyanyi dan penulis lagu yang pas bikin lagu tuh cari bikin part-part yang kemungkinan bakal bisa viral nih gitu atau gimana? Kayak potongan-potongan lagunya gitu ya, Do. Iya ada ya? part-part yang dibikin kayak gitu. Ngincer itu apa gimana proses kreatifnya biasanya gitu? Sebenarnya waktu nulis tuh nggak ada pikiran kayak gitu, tapi biasanya kalau kita udah masuk ke ruangan sama produser tuh, mereka tuh kadang kayak pengen bikin kita kayak gitu. Cuman dia bakal ngomong gini,
kayaknya kita bisa cari deh hooknya di mana. Iya. Jadi kalau udah ngomongin hook berarti gak catchy lagunya. Apalagi produsernya adalah Enrico Octaviano ya. Apalagi dia kan orang lumayan belak-belakan ya. Gitu, kayaknya menurut aku bisa lebih hook lagi deh. Nah kalau udah hook kurang ya kak, iya kak gitu, pasti kayak gitu. Tapi biasanya aku nggak begitu menghantui diri aku sih soal ini lagu bakal viral apa enggak, ini lumayan catchy apa enggak, itu kayaknya. Itu prosesnya pas ketika bertemu sama produser aja ya, yang tadi ya mencari hook tadi ya. Dan akan bertemu dengan pasarnya yang sesuai gitu, apalagi dengan style baru, dengan warna musik yang baru gitu ya. Iya. Akan menemukan pendengaran masing-masing pada akhirnya ya. Tapi gimana sih rasanya diproduseri sama seorang produser yang paling sering dipakai di industri Indonesia, musik Indonesia saat ini? Enggak lah, Enrico mah belum sering-sering banget lah, misalnya dia lebih laku lah istilahnya. Tapi Enrico menurut aku, kenapa gitu? Enrico menurut aku dia bakal jadi lebih besar daripada ini sih. Sebagai produser, karena dia tuh benar-benar menurut aku ya, dia menurut aku jenius banget dalam arti dia tuh nggak perlu ketemu aku banyak, nggak perlu tahu cerita aku banyak, tapi dia tahu apa yang perlu di-unlock dari aku gitu loh. Itu sih yang membuat aku sama dia tuh jadi nyaman komunikasinya, apalagi banyak banget lagu yang diproduserin dia di masa depan. Betul. Dan itu sangat-sangat cair banget, dia sangat pintar dan aku juga terbantu banget sama cara dia biasa produserin gitu. Sebelumnya ketika sama produser-produser sebelumnya di lagu-lagu sebelumnya ada pendekatan kreatif yang beda nggak? Apa bedanya di lagu yang sekarang pendekatan kreatifnya? Kalau untuk Sedih Aku Sebelum Hujan, pendekatannya karena ini country. Lumayan berbeda sama yang lain. Kalau yang lain tuh aku kayak gini kak, aku tuh ngebayangin ada musik ini, ada musik ini, ada instrumen ini. Itu biasanya diskusinya lama. Tapi kalau ngomongin country, bisa jadi kalau aku bawa kamu, misalnya kamu produser gitu. Aku bilang, kak, aku pengen bikin ini country. Gue tahu banget maksud lo apa gitu. Jadi karena country tuh gitu-gitu doang sebenarnya. Spesifik banget gitu loh. Bunyinya tuh spesifik banget. Jadi gue tahu banget lagi maksud lo apa gitu. Tapi lirik-lirik lagu yang biasa kita buat itu benar-benar kayak raw dan benar-benar nggak dibunga-bungain, nggak di gimana, tapi ya benar-benar langsung apa yang dirasakan gitu ya. Sejujur itu gitu ya. Iya sih, aku biasanya kalau nulis tuh sangat-sangat berusaha untuk tidak jadi orang lain gitu. Cuman memang pemilihan kata tuh emang paling berat karena aku lebih concern ke lirik daripada concern ke musik. Karena musik udah ada bagiannya sendiri, kamu nulis. Udah ada produsernya gitu, jadi kayak lirik tuh concerning banget. Nah aku tuh biasanya selalu meyakinkan diri aku apakah kata-kata ini bakal aku siap untuk nyanyikan puluhan tahun lagi gitu misalnya. Gitu sih. Dan lo juga menulis ini kan dari usia muda ya, maksudnya dari awal kali merilis single pun udah dengan lagu sendiri kan, dan itu di usia yang sangat muda gitu. Mulai kapan tuh nulis lagu tuh, dan siapa yang berperan besar dalam kemampuan menulis lagu yang bagus tuh, siapa yang berperan besar gitu? Aku tuh ingat aku nulis lagu pertama kali tuh sekitar SMA. Karena waktu itu lagi ada tugas seni musik di mana kita harus nulis lagu, bikin lagu sendiri sama bikin notasinya gitu. Bagus ya sekolahnya, kita dulu disuruhnya bikin kapal doang, kapal dari kertas. Enggak ya. Tapi apa seni musik gak ada? Ada, tapi gak disuruh bikin lagu juga. Oh, menarik banget. Beda ya, berbeda level emang. Sekolahnya nih. Ada zaman yang berbeda. Zaman sih, bukan level sih kak. Zaman yang negeri berbeda. Kok ini, soalnya negeri. Berarti ini membuktikan tadi dia bilang sama-sama Gen Z. Palsu, kalau Gen Z palsu kau. KW ya. Jadi gara-gara tugas sekolah. SMA itu. Iya, terus habis itu kayak semua anak ada beberapa anak yang gue tulisin juga dong gitu. Oh iya. Iya. Kamu buka ini enggak? Open order nulis kayak jasa lirik gitu jadi ya nggak dibayar. Terus nggak dibayar. Harus nggak dibayar. Emang bantu aja gitu. Terus aku tuh dulu suka baca banget. Baca apa? Sukanya dulu. Novel. Oh novel, fiksi-fiksi ya? Iya. Temanya apa biasanya? Romance atau detektif atau horor atau apa? Aku suka banget baca buku
sejarah fiksi. Jadi fiksi yang latarnya itu sejarah, paham Iya, nggak? iya, iya, iya. Nah itu aku dulu suka banget pada saat Udah itu. baca Pacar Merah belum? Pacar Merah. Iya, ntar kulik deh. Ada buku novel fiksi Indonesia, Pacar Merah. Oke. Tan Malaka. Oke. Jauh ya. Anyway, itu ini doang apa namanya rekomendasi. Rekomendasi Iya, aja iya. Since karena dia bilang suka baca. baca novel fiksi Soalnya yang pasti berlatar sejarah. dari hobinya dia yang suka membaca memperbanyak vocabs gitu ya untuk Iya, menulis mungkin ya. lirik lagu ya. Ya kan kalau nulis lagu kayak kata Gita tadi dia lebih concern ke pemilihan kata-katanya supaya mungkin kata-katanya mudah diterima atau catchy mungkin ya sama pendengarnya gitu. Dan apa namanya musiknya cenderung unik gitu. Gue ingat banget ketika lagu Takut muncul tuh, wah ini baru banget genre musik kayak gini gitu. Oh ya? Boleh sambil minum dulu kita. Oh boleh. Biar abis ini kita mau challenge kita nyanyi lagu yang lain. Oh jadi dikasih minum Masa supaya ini ya. Iya, kayak ketika bikin musiknya tuh lo sendiri influence dari mana sih, Git? Untuk apa nih lagu yang terbaru apa yang? Setiap lagu-lagu yang lo bikin itu atau mungkin yang di awal-awal gitu. Oh. Pasti di masing-masing era beda dong ya. Iya. Kalau di awal-awal siapa Git? Makin kesini tuh aku makin yakin gitu ya. Maksudnya kalau dalam menulis sebuah lagu apalagi yang pengen ke album, kita tuh harus nge-build universe-nya gitu. Tapi mungkin dulu tuh aku masih belum paham universe yang aku mau gitu. Dan isi-isinya tuh masih belum paham. Tapi setelah banyak bisa melihat musisi-musisi hebat, apalagi musisi-musisi Indonesia sekarang. Pada jago-jago banget gitu lah menciptakan universe itu. Aku juga jadi makin yakin gitu. Kalau dulu aku ngambil comot dari sini, comot dari sini, comot dari sini. Dan ya udah gitu. Tapi kalau sekarang aku kayak comot dari sini, tapi make it me gitu. Yang aku tuh gimana, yang Iya. di aku akan menjadi baru lagi. Jadi aku bukan nomor 2-nya seseorang, tapi aku nomor 1 It Gitaf. Iya. It Gitafnya It Gitaf gitu ya. Tapi kalau Apa aku baca, maksudnya? aku kan browsing ya. Aku browsing It Gitaf tuh nama aslinya siapa ya? Ternyata memang dari itu, dari singkatan yang Iya. Iya ditambah. Nama asliku panjang. Oh iya. Nama asli siapa Gita? Panjang nggak usah. Panjang Terus ada kayak 4. ribet gitu. Ada 4 suku kata apa 5 gitu ya? Kok suku kata sih? 4 Iya. kata. 4 kata, 4 suku kata, 4 kata benar. Iya, Kata. terus kayak panjang gitu. Kayak Pas UN gimana waktu itu? Nulisnya. aku Lo masih tuh ikut UN kan? UN. Iya. Aku tuh kalau UN pas baru dibagiin saat orang masih kayak ngeraut pensil, Iya, aku udah iya. nulis. Aku udah Nulis nama dulu. Duluan, panjang bener. banget. Nama harus lengkap ya ditulisnya. Iya. Tapi Gita ini punya warna suara sendiri ya. Iya. Mau dia nyanyi country, mau nyanyi pop, mau lagunya sedih, mau lagunya happy, tapi karakter suaranya tuh nggak hilang gitu. Itu dapat dari mana sih Itu karakter itu- vokal yang kayak gitu tuh kayak itu yang membuat Gita adalah Gita. ada mendayu-dayu Enggak sih Kak, layunya. itu gifted sih Kak, itu gak dapet dari mana-mana. Jadi kalau emang gak ada udah gak usah dipaksa. Gak usah dicari. Emang udah begitu aja ya? Iya soalnya kan karakter kan. Iya. Karakter Gifted suara. sih itu biasanya. Tapi dia kalau ngomong sama nyanyi suaranya sama-sama nggak berubah banget gitu ya, Dok ya. Oh ya? Gifted katanya. Benar. Iya kan? Biasanya sih, tapi emang ada sih orang-orang yang drastis banget suara nyanyi dan suara Iya, ngomongnya. ada soalnya yang beda Oh, suaranya. Aku kayak kurang lebih sama. Kalau keren sih. Gita ini juga musikal ya? Musikal, Iya, iya. iya. Udah lama sih. Ada beberapa yang pernah gue tonton juga, dia ada juga di situ. Terus kayak sebenarnya mana lebih dulu? Musikalnya atau ngeris lagu waktu Musisinya. itu? Iya. Musikalnya, jadi tuh musikalnya itu sebelum pandemi. Nah, Oh, sebelum pandemi aku tuh. musisinya. I see. Tapi pas udah jadi musisi, pandeminya beres. Akhirnya musikal, aku ngehitamin rambut pakai semprot. Pandeminya beres. Maksudnya pandemi selesai. Selesai. Rampung. Rampung akhirnya selesai juga gitu ya Iya, nanti. akhirnya selesai. Tapi ada cerita menarik gak selama pandemi kan kamu tadi memulai untuk rilis lagu tuh di tahun berapa sebelum pandemi kan? 2020. Nah 2020. Oh. Terus
masuk pandemi kan itu artinya kan. Masuk pandemi, selama pandemi gitu kamu struggling apa yang menjadi struggling kamu ketika pandemi untuk baik itu dari lagu-lagu kamu, proses kreatif kamu sampai melahirkan single-single gitu? Aku pandemi tuh COVID. Maksudnya pandemi tuh COVID. Aku pandemi kena COVID. Oh iya. Aku kena. Yang mana? Which one? Omicron, Delta? Yang pertama, lupa yang ya? kedua, yang ketiga. Urutan pertama apa? Urutan pertama. Delta. Delta yang ya? pertama. Aku Delta. Aku termasuk angkatan pertama. Dan banyak simptom juga waktu itu kenanya? Lumayan. Aku demam sampai tinggi dikurung. juga ya. Terus di antara aku berlima, cuman satu orang yang gak kena. Dan itu abang aku. Nah, kita berempat semua kena. Wah, itu isolasi itu semuanya ya. Wah, jangan lagi. Itu satu kamar satu orang itu. Tapi justru dari itu kayaknya ini timbul inspirasi nyiptain lagu takut itu. Enggak Enggak nyanyi apa ya orang nyanyi dikit batuk. Tapi Git, ini kan lo udah mengeluarkan album pertama di 2023. Single pertama. Enggak, di 2023 udah mengeluarkan album perdana. Oke. Kemudian ini bikin single pertama nih di tahun ini sebelum sebelum hujan. Ya. Ini adalah step pertama menuju ke album kedua atau apa yang bisa di-share ke kita? Ya, ini akan jadi single pertama untuk pembuka perjalanan album di semoga 2026. Apa yang bisa kita expect untuk Gita yang baru di album yang baru ini? Sophomore album ini. Yang bisa di-expect adalah kedewasaan dalam menciptakan lagu dan menuliskannya. Karena aku sih ngerasa aku lumayan kaget sih elevasi dari album pertama dan kedua nanti. Ini beda banget sih apa yang dibawa, apa yang dikhawatirkan, apa yang pengen dikasih ke orang, musiknya itu banyak banget kedewasaan sih. Gitu. Jadi apalagi ini universe yang umurnya panjang kayak aku udah kayak begini dari sekarang gitu. Ya hopefully sih akan banyak orang yang tertarik dengan universe itu. Apa sih definisi kedewasaan menurut Gita? Kedewasaan dalam bermusik. Dalam bermusik atau dalam berkarya, berkehidupan. Menurut aku kedewasaan itu di saat kita udah tahu kita itu bisanya apa, tertariknya apa dan bisa mengutarakannya dengan tepat sasaran gitu. Jadi kita nggak bertanya-tanya lagi gitu. Jadi aku ngerasa aku udah cukup dewasa dalam bermusik untuk menciptakan karya ini ya, bukan dewasa bermusik umurnya panjang segala macam. Aku nggak ngomongin itu, tapi lebih ke aku tahu maunya apa ya. Ini yang mau aku tulis. Terus ternyata lebih raw dari sebelumnya, lebih jujur, lebih realita gitu. Terus selain itu juga kedewasaan dalam fase aku sekarang tuh aku udah sih tahu maunya apa sih menurut aku tuh. Jadi kalau orang-orang yang belum tahu maunya apa, belum dewasa. Coba menulis gitu benar, ya. Setuju. Coba menulis. Dan banyak kok musisi yang gak tahu maunya apa. Oh iya? Banyak. Iya ya. Itu bisa dilihat dari apa? Ya dari apa yang dia rilis. Kalau kita ngeliat rilis kok kayak belang-belang ya. Itu pasti dia gak tahu maunya apa. Kalau gak nyampe hati itu ya dengerin lagunya. Itu gak tahu. Itu personalize sih. Tapi lebih ke belang gitu kayak. Kok dia tiba-tiba ngerilis lagu ini. Tiba-tiba dia ngerilis lagu ini. Loh gitu. Iya. Jadi bingung gitu ngelihatnya ya. Atau ngedengernya. Kalau pendengarnya bingung apalagi yang nulis. Apalagi yang nulis kan. Iya benar. Betul. Gita tadi beberapa kali nyebut Gita udah tahu maunya apa, punya universe sendiri, isinya universe itu apa. Boleh gak dijelasin sama kita universe yang kamu create sejauh ini seperti apa dan apa yang kamu mau dari universe itu ke depannya? Ya sebenarnya kan aku lagi bangetnya ingin memulai sesuatu revelation ke orang tuh ke aku ada hubungan gitu ya. Kalau dulu kan kita tuh lagu-lagunya banyak soal kehidupan secara garis besar gitu ya. Dari kacamata kehidupan. Kalau sekarang tuh aku pengen lebih personal gitu. Dari ruang yang lebih dalam dari aku sebelumnya gitu. Nah itu sih sebenarnya aku harap sih orang nggak melihat aku ya udah dia rilis lagu cinta-cintaan. Enggak sih. Ada kedalaman, ada self discovery, ada kedewasaan, ada pendewasaan juga di situ. Dan itu cinta tuh bermain peran di situ. Udah sebenarnya itu aja dan itu pengen aku kenalin. Makanya Sedih Aku Sebelum Hujan tuh jadi lagu yang tepat karena sebenarnya kan itu lagu nggak ngomongin orangnya, nggak ngomongin dia gitu loh. Nggak ngomongin worth-nya dia tuh kayak apa, dia pasangannya baik atau enggak.
itu lebih ngomongin ke akunya gitu, kayak aku cara mencintai begini gitu. Gitu sih. So it's gonna be more personal untuk Gita sendiri untuk album kedua ini ya. Ya. Ya, lebih personal lagi ya. Ya. Jadi lebih tahu nanti Gita saat ini tuh kayak apa sih gitu. Ya, Berarti saat semoga ini, ya. semoga amin. Berarti saat ini sedang sibuknya lagi promo-promo lagu nih ya saat ini ya. Enggak sih, gak banyak promo juga. Gak usah kata dia. Jujur, Gua aku live ngantuk aja kan di sumpah kayak TikTok begini. kata dia gitu. Dia sarjana Korea loh. Ya kan? Wah. Sastra ya? Sastra Korea ya? Iya. Tuh tadi Edo di opening lagi belajar opening berbahasa Korea. Korea. Coba Edo. Tapi dia yang jago bahasa Korea. Dia Enggak, baru udah lah, Kak, belajar. Aku gak pede loh. Aku udah lulus lama banget, udah 5 tahun yang lalu. Ya Udah Allah, gak ada 5 yang tahun mau lama Korea-Koreaan di banget. hidup aku sekarang. Kenapa? Setelah aku lulus aku udah gak tertarik. Tapi terus kamu bisa Apa? masuk sastra Korea kenapa? Karena tertarik. Saat Pas itu. udah Sekarang lulus udah udah beda gak lagi tertarik. tertarik ya. Iya. Ya itu adalah simbol kedewasaan Iya, yang sedang iya, bermetamorfosa iya. ya. Jadi Iya, guys. iya, iya. Anyway, terima kasih banyak Gita sudah Terima mau mampir kasih. ke Detik Sore. Sukses untuk single barunya ya. Terima kasih. Sedia aku sebelum Sebelum hujan. hujan. Sas. Ya, sas tuh kayak sas. Sastra. Kayak Bukan ini kayak SOS. Oh, Curiga. sas. Iya. Tapi Oh, bukan itu. Bukan. Sash. Ada aja Edo emang mah. Kita punya satu tugas tambahan buat Gita sebelum kita berpisah. Males Jadi kita kayaknya, punya Gita. kita punya tagline. Kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Gita Ya. boleh jawab dengan Nggak cuma hore-hore. Boleh nggak pakai? Gak cuma apa? Hore-hore. Hore-hore. Nggak cuma hore-hore. Tapi boleh nggak pakai nada? Males lo ya? Boleh, ayo. Boleh. Tuh mau dia ditantangin. Pakai nada ya. Nanti kita bilang Detik Sore. Habis itu lo balas dengan gak cuma hore-hore tapi pakai nadanya. Oke. Terima Yes. kasih Detikers sudah mau nonton Detik Sore hari ini. Kita pamit dulu. Karena ini udah jam 5:30 lewat juga. Oke, kita ketemu lagi besok tentunya di Detik Sore. Gak cuma ore-ore.